Ibu mertua menendangku di pernikahan suamiku dengan wanita selingkuhannya. Aku tak tinggal diam, ku buat mereka menangis menyesal. Telah memperlakukan aku seperti sampah. Aroma masakan rumahan selalu jadi penanda sore hari di rumah kami. Bukan masakan mewah ala restoran bintang 5, hanya tumis kangkung, ikan goreng, dan sambal terasi kesukaan Rio dan Bian. Aku, Nara, percaya kebahagiaan itu seringkali ditemukan di hal-hal sederhana seperti ini. Dapur yang hangat, suara tawa anakku yang riang di ruang keluarga, dan langkah kaki suamiku yang sebentar lagi akan pulang. 5 tahun. Sudah 5 tahun aku menjadi Nyonya Rio Aditama. Pernikahan kami berawal dari cinta masa kuliah yang menggebu. Rio adalah tipe pria idaman, cerdas, ambisius, dan selalu punya cara untuk membuatku tertawa. Aku, Nara, seorang desainer grafis lepas yang kala itu masih merintis karir, merasa menemukan belahan jiwa dalam dirinya. Dia melamarku di bawah rintik hujan di Jogja, kota tempat kami pertama kali bertemu. Romantis, klise, dan aku mencintainya dengan segenap hati. 2 tahun setelah menikah, Bian lahir. Sosok mungil itu melengkapi kebahagiaan kami. Rio menjadi seorang ayah yang penuh kasih sayang, meskipun kesibukannya sebagai arsitek profesional makin bertambah. Perusahaannya, Aditama Kreasindo, berkembang pesat. Proyek-proyek besar mulai berdatangan, membawa Rio pada lingkaran pergaulan yang lebih luas dan kehidupan yang semakin mapan. Aku tidak pernah menuntut banyak. Rumah minimalis di pinggir kota yang sudah kami cicil, mobil keluarga yang nyaman, dan tabungan untuk pendidikan Bian sudah lebih dari cukup. Aku menikmati peranku sebagai ibu rumah tangga yang sesekali mengambil proyek desain lepas dari rumah. Bagiku, melihat Bian tumbuh sehat dan Rio pulang dengan senyum puas setelah seharian bekerja adalah definisi kesempurnaan. Hubunganku dengan ibu mertua, Bu Lastri, sebenarnya tidak selalu mulus. Beliau adalah wanita yang sangat dominan, bangga dengan status sosial dan kekayaan. Sejak awal, beliau merasa aku tidak sepadan dengan putranya yang gemilang. Ada saja komentar pedas yang dilontarkannya, mulai dari cara aku berpakaian, cara mendidik Bian, hingga kesederhanaanku yang menurutnya tidak mencerminkan istri seorang Rio Aditama. Tapi, aku selalu berusaha menelan pahit itu demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Rio sendiri, meski tahu ibunya sering menyakiti hatiku, selalu memilih jalan aman. Diam atau hanya menasihati ibunya dengan sangat lembut, nyaris tak terdengar. Aku memaklumi, bagaimanapun juga itu ibunya. Aku pikir, seiring waktu, Bu Lastri akan luluh melihat betapa aku mencintai dan menjaga putranya. Sore itu, di bulan Mei yang hangat, aku sedang mengulek sambal. Aroma terasi menyeruak, menggoda. Bian sedang asyik menonton kartun di ruang tengah, sesekali tertawa renyah. Aku membayangkan Rio akan segera tiba, melepas lelah, dan kami akan makan malam bersama seperti biasa. Sebuah rutinitas yang menenangkan. Namun, belakangan ini, ada yang sedikit berbeda. Rio sering pulang larut, alasannya rapat atau proyek mendadak. Teleponnya sering tidak terangkat, dan kadang ada percakapan singkat yang ia hentikan tiba-tiba saat aku mendekat. Aku mencoba menepis pikiran-pikiran buruk. Mungkin memang pekerjaannya yang semakin menumpuk. Aku percaya padanya, pada Rioku. Dia tidak akan pernah mengkhianatiku, apalagi Bian. Kami adalah dunianya. Begitu pikirku. Selesai menata makanan di meja makan, aku pergi ke kamar untuk berganti pakaian. Ponsel Rio tergeletak di nakas. Tiba-tiba, sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor tak dikenal. Mataku terpaku pada nama pengirim yang tertera,
calon istrimu. Jantungku mencelos. Tangan dingin, nafasku tercekat. Aku membuka pesan itu, dan saat itulah duniaku runtuh. Foto-foto Rio dengan seorang wanita cantik, mesra, sedang memilih cincin, dan sebuah pesan singkat, tak sabar hari H, sayang. Piring-piring di meja makan seolah mendadak pecah berkeping-keping. Aroma sambal yang tadinya menggoda kini terasa pahit. Senja yang tadi hangat di balik jendela dapur, kini berubah menjadi senja yang mematikan, mengubur semua kebahagiaan yang kukira abadi. Tanganku gemetar hebat saat ponsel Rio terjatuh dari genggamanku, membentur lantai kamar dengan suara berderak nyaring. Suara itu menggema di keheningan, seolah alam semesta ikut terkejut dengan apa yang baru saja kulihat. Foto-foto di layar itu, yang kini retak di beberapa bagian, seolah menertawakanku, menari-nari di retinaku, mengolok-olok kepercayaanku yang begitu tulus. Calon istrimu. Kata-kata itu, lebih dari sekadar tulisan biasa, adalah palu godam raksasa yang menghantam fondasi pernikahanku, menghancurkannya berkeping-keping menjadi serpihan debu. Napas tersengal, aku berusaha menarik udara, tapi rasanya paru-paruku dipenuhi kerikil tajam yang menusuk. Dadaku terasa sesak, seolah ada beban berat ribuan ton yang menimpanya. Benarkah ini, Rio? Suami yang selalu kupercaya, ayah dari Bian, pria yang bersumpah setia di hadapan Tuhan dan orang tua kami 5 tahun lalu? Bagaimana bisa? Otakku menolak untuk memproses kenyataan ini. Ini pasti mimpi buruk. Ya, mimpi buruk yang mengerikan, pikirku. Aku bergegas menuju ruang keluarga, di mana Bian masih asyik dengan kartunnya. Suara tawa renyahnya, sorot matanya yang polos saat menatap layar, sungguh kontras dengan badai yang berkecamuk di dalam diriku. Melihat senyum polos putraku, hatiku semakin perih, seolah disayat-sayat sembilu. Bagaimana aku harus menjelaskan ini padanya? Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa ayahnya, pahlawan kecilnya, adalah seorang pengkhianat? Atau haruskah aku berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Berpura-pura bahwa duniaku tidak sedang runtuh? Pikiranku kalut, berputar-putar tanpa arah, mencoba mencari jalan keluar dari labirin kepedihan ini. Tak lama kemudian, terdengar suara kunci diputar. Rio pulang. Suara itu, yang biasanya kudengar dengan senyum di bibir, kini terasa seperti lonceng kematian bagi pernikahanku. Jantungku berdebar tak karuan, bercampur antara amarah yang menggelegak, sakit hati yang mendalam, dan ketakutan akan kebenaran yang akan terungkap. Aku berdiri di ambang pintu dapur, bersandar lemah di kusennya, menunggunya dengan tubuh bergetar. Rio masuk, meletakkan tas kerjanya di sofa, dan tersenyum padaku. Senyum itu, yang dulu selalu berhasil meluluhkan hatiku, kini terasa menjijikan, penuh kepalsuan yang menusuk. Nara, sudah masa apa nih? Wangi sekali, sapanya riang, seolah tak ada beban sedikit pun yang membebani pikirannya, seolah ia baru saja pulang dari hari kerja yang normal dan bahagia. Aku tidak menjawab. Lidahku keluh, tenggorokanku tercekat. Mataku menatapnya tajam, mencoba mencari celah, retakan di topengnya yang sempurna. Aku mencari jejak kebohongan di matanya, di setiap sudut wajahnya. Rio menyadari perubahan sikapku. Senyumnya memudar perlahan, digantikan ekspresi bingung. Keningnya berkerut. Ada apa, sayang? Tanyanya. Suaranya sedikit mengandung nada khawatir yang kini terasa palsu di telingaku. Tanpa berkata apa-apa, tanpa sepatah kata pun, aku berjalan pelan ke kamar dan mengambil ponselnya yang tergeletak di lantai. Layarnya masih menampilkan foto-foto perselingkuhannya yang menghantui. Aku menyodorkannya padanya, dengan tangan yang masih gemetar tak terkendali. Wajah Rio langsung memucat pasi. Darah seolah lenyap dari wajahnya.
Matanya melebar, tubuhnya menegang, seolah tersambar petir. Ia terdiam, kaku seperti patung, dengan tatapan terkejut yang tertangkap basah. Keheningan yang mencekam itu dipenuhi suara degup jantungku yang berpacu kencang, memukul-mukul rusukku seperti genderang perang. "Jelaskan ini, Rio," suaraku bergetar, lebih tenang dari yang kukira, namun penuh tekanan dan amarah yang tertahan. "Jelaskan apa maksud calon istrimu dan semua foto ini. Jangan coba-coba mengelak." Rio masih membisu, menunduk, tak berani menatap mataku yang memancarkan nyala api. Tangannya gemetar hebat saat ia mengambil ponselnya. Aku melihat keringat dingin membasahi pelipisnya. Bulir-bulir itu menuruni pelipisnya seperti air mata yang enggan keluar. Keheningan itu semakin menyesakan, membuat paru-paruku terasa semakin tertekan. "Rio," desakku, kali ini suaraku meninggi, memecah kesunyian. "Kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku akan diam saja melihat ini? Setelah semua yang kita lalui?" Ia akhirnya mengangkat wajahnya, matanya merah dan sedikit bengkak, seolah baru saja menahan tangis. Ada campuran rasa bersalah yang samar, ketakutan yang jelas, tapi juga semacam keputusan yang dingin dan final di sana. Sebuah keputusan yang sudah lama dibuat tanpa sepengetahuanku. "Maaf, Nara," ucapnya pelan, suaranya nyaris seperti bisikan yang tertiup angin. Aku akan menikah lagi." Duniaku hancur seketika, berkeping-keping lebih parah dari sebelumnya. Kata-kata itu diucapkan dengan begitu gamblang, begitu enteng, tanpa penyesalan yang berarti, seolah ia sedang memberitahuku tentang perubahan cuaca. Itu bukan sekadar kalimat, melainkan belati tajam yang menancap tepat di jantungku, memutar-mutar hingga rasanya semua organ dalamku hancur. Aku melangkah mundur, syok, hampir saja terjatuh jika tidak berpegangan pada meja. "Menikah lagi? Dengan siapa? Wanita ini? Apa maksudmu?" Aku menunjuk layar ponselnya yang kini dipegangnya. Air mataku mulai mengaburkan pandanganku. "Namanya Anya," jawab Rio, menghindari tatapanku, seolah ada rasa malu yang masih tersisa dalam dirinya. "Kami sudah berhubungan selama setahun." "Setahun? Jadi, selama setahun ini, di balik senyum dan pelukan hangatnya, di balik tawa renyah kami saat makan malam, di balik setiap kata cinta yang ia bisikan padaku sebelum tidur, ada pengkhianatan yang tersembunyi. Setahun dia hidup dalam kebohongan, menyembunyikan sisi gelapnya dariku, dari Bian. Dan kau menceraikanku?" tanyaku, suaraku nyaris seperti bisikan yang rapuh, penuh keterkejutan dan rasa tidak percaya. Rio mengangguk pelan, tatapannya kosong. "Aku sudah mengirimkan berkasnya lewat pengadilan. Kamu akan menerimanya segera." Kalimatnya menusukku lebih dalam dari pisau. Dia bahkan tidak punya nyali untuk mengucapkan kata cerai secara langsung. Dia mengirimkan berkas via pengadilan, seolah aku adalah orang asing yang tak berarti dalam hidupnya, seolah pernikahan 5 tahun kami tidak pernah ada. Aku bukan lagi istrinya, hanya sebuah dokumen yang harus disingkirkan. Air mataku tumpah ruah, membasahi pipi. Bukan lagi tangis kesedihan yang biasa, melainkan tangis kemarahan yang membuncah, yang telah lama kutahan. Aku tidak pernah membayangkan Rio, pria yang kucintai, akan menjadi sekeji ini. 5 tahun pernikahan, 1 anak yang tidak berdosa, dan dia mengakhiri semuanya dengan cara pengecut dan kejam, tanpa memikirkan dampak pada kami. Kau bajingan, Rio," teriakku, melempar ponselnya yang kini sudah hancur ke dinding hingga pecahannya berserakan. Pecahan layarnya mencerminkan hatiku yang hancur berkeping-keping. "Bagaimana dengan Bian? Apa yang akan kau katakan padanya?"
Kau tega menghancurkan keluarga kita demi wanita itu? Demi ego dan nafsumu sendiri? Rio hanya diam, membiarkan aku melampiaskan amarahku, membiarkan suaraku serak karena berteriak. Tidak ada pembelaan yang berarti, tidak ada penyesalan yang tulus terpancar dari matanya. Hanya tatapan kosong yang ia berikan, seolah aku adalah cermin yang memantulkan aibnya. Pada saat itu, aku tahu, Rio yang dulu ku kenal, yang ku cintai, yang ku nikahi, sudah mati. Yang ada di depanku kini adalah orang asing yang kejam, tak punya hati, dan tak punya empati. Dan disinilah titik mulanya. Titik di mana kesedihan yang memilukan berubah menjadi nyala api dendam yang membara, siap membakar siapa saja yang menghalangi. Pagi itu, seolah waktu berhenti berputar di porosnya. Aku terbangun dengan kepala berdenyut hebat, rasanya seperti dipukul godam berkali-kali, dan kelopak mataku terasa berat, bengkak, sisa-sisa tangisan yang tak tertahankan semalam. Langit-langit kamar terasa menindih, dan udara dingin yang masuk dari celah jendela tidak mampu meredakan bara di hatiku. Bian masih tertidur pulas di sampingku, tangan kecilnya melingkar erat di lenganku, seolah mencari perlindungan. Melihat wajah polosnya yang damai, dengan bibir mungilnya sedikit terbuka, hatiku kembali perih, tersayat. Bagaimana aku bisa menjelaskan semua ini padanya? Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa ayahnya, sosok yang seharusnya menjadi pahlawan baginya, telah menghancurkan keluarga kami dengan begitu kejam? Rio sudah tidak ada di rumah. Sisi tempat tidurnya kosong, dingin, seolah tak pernah ada siapapun yang tidur di sana. Tas kerjanya, yang semalam ia letakkan begitu saja di sofa, sudah raib. Hanya ada keheningan yang menyesakan, dan serpihan kaca dari ponselnya yang pecah di lantai kamar tidur, menjadi saksi bisu kehancuran yang baru saja terjadi. Aku merasa kosong, mati rasa, seolah semua emosiku telah terkuras habis oleh badai semalam. Pukul 10 pagi, di tengah lamunanku, ponselku berdering nyaring di meja samping tempat tidur. Layar menunjukkan nama Bu Lastri. Jantungku berdebar tak karuan, detaknya seolah memenuhi seluruh ruangan. Ada apa lagi sekarang? Selama ini, interaksiku dengan ibu mertua selalu diwarnai ketegangan yang tak nyaman. Beliau jarang sekali menelepon jika tidak ada hal penting yang ia inginkan, atau jika tidak ada sesuatu yang ingin ia keluhkan dan kritik tentangku. Aku menarik napas dalam, berusaha mengumpulkan kekuatan dan menstabilkan suaraku. "Halo, Bu," sapaku, berusaha agar suaraku tidak terdengar bergetar, meskipun di dalam hatiku ada gemuruh badai. "Nara, apa-apaan ini?" Suara Bu Lastri langsung menusuk, melengking tinggi, penuh amarah dan tudingan, tanpa basa-basi sedikit pun. "Rio baru saja menelepon saya. Dia bilang kalian ribut besar semalam. Katanya kamu mengamuk, memecahkan barang-barang, bahkan ponselnya sampai rusak. Ada apa sebenarnya ini? Jangan bikin drama tidak penting, Nara." Aku terdiam sejenak, menelan ludah pahit. Jadi, Rio sudah lebih dulu melaporkan versinya, tentu saja versi yang menguntungkan dirinya. Ia selalu pandai memutarbalikkan fakta. Rio tidak menjelaskan semuanya. "Bu?" tanyaku, suaraku tercekat di tenggorokan, dipenuhi kepahitan. Atau mungkin dia hanya menjelaskan sebagian kecil yang ingin ibu dengar saja. "Apa maksudmu berbelit-belit begitu?" Nada suara Bu Lastri semakin tinggi, ada kecurigaan yang jelas dalam intonasinya, seolah aku sedang menyembunyikan sesuatu. "Jangan mengelak. Rio bilang kamu tidak setuju dia menceraikanmu. Memang kenapa? Bukankah sudah jelas kalian tidak cocok? Rio sudah sangat menderita denganmu, Nara. Dia berhak bahagia dan menemukan kebahagiaannya sendiri." Kata-kata terakhirnya,
Rio berhak bahagia, seolah menyiram bensin ke dalam api amarahku yang tadinya sempat padam. Jadi, bagi ibu mertua, kebahagiaan putranya harus dibangun di atas kehancuran hidupku? Aku tidak akan pernah menerima itu. Ada keheningan singkat di ujung telepon, hening yang mencekam, tapi terasa begitu panjang dan penuh makna. Kemudian, suara Bu Lastri kembali terdengar, kali ini dengan nada yang berbeda. Bukan lagi marah yang meledak-ledak, melainkan dingin, menusuk, dan penuh penghinaan. "Ah, jadi itu masalahnya? Saya kira kau sudah tahu dari dulu." Darahku mendidih, rasanya semua pembuluh darahku memompa amarah. "Sudah tahu? Ibu tahu tentang ini? Ibu tahu Rio berselingkuh dengan wanita lain dan akan menikah lagi? Ibu merestui pengkhianatan ini?" Aku tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan rasa dikhianati yang mendalam. "Nara, dengarkan baik-baik," kata Bu Lastri, suaranya kini terdengar tenang, namun begitu mendominasi, seolah ia adalah ratu yang sedang memberi titah. "Rio adalah putra saya satu-satunya. Dia sudah dewasa, dia berhak menentukan kebahagiaannya sendiri. Kalau memang kamu tidak bisa memberinya kebahagiaan itu, ya sudah, biarkan dia mencari yang lain. Kamu seharusnya bersyukur dia sudah mau bertahan 5 tahun denganmu." Aku terkesiap. Kalimat itu, yang keluar dari bibir ibu mertuaku sendiri, adalah tamparan keras yang tak pernah kuduga. Jadi, selama ini, Bu Lastri bukan hanya tidak menyukaiku, tapi juga sudah tahu tentang perselingkuhan Rio, bahkan mungkin merestuinya secara diam-diam. Ia telah menjadi kaki tangan, bahkan mungkin arsitek, dalam penghancuran rumah tanggaku sendiri. Rasa sakit itu bercampur dengan kemarahan yang membabi buta. Ibu tahu saya istri sahnya. Kami punya Bian, putra ibu sendiri." Suaraku nyaris putus asa, bercampur dengan isakan. Aku mencoba mencari secercah empati di hatinya, walau hanya sedikit. "Bian adalah cucu saya, dan dia akan tetap jadi cucu saya. Tidak peduli dengan siapa Rio menikah," sahutnya dingin, tanpa sedikit pun emosi. "Tapi pernikahan kalian sudah berakhir. Nara, terimalah kenyataan. Lebih cepat kamu menerima, lebih baik untuk semuanya. Jangan mempersulit Rio dan calon istrinya. Lagi pula, kamu pikir kamu bisa menahannya? Dia sudah bosan." Kalimat terakhir itu, "Jangan mempersulit Rio," dan "kamu pikir kamu bisa menahannya," bagaikan racun yang perlahan menggerogoti sisa-sisa harga diriku. Bu Lastri tidak hanya membenarkan perselingkuhan putranya, tapi juga merendahkan diriku. Seolah aku adalah rintangan kecil yang bisa disingkirkan begitu saja, sebuah kerikil di sepatu putranya yang harus segera dibuang. Ia menganggapku lemah, tak berdaya, dan tak berarti. Telepon kemudian terputus sepihak oleh Bu Lastri. Aku masih memegang ponsel, terdiam, merasakan gelombang emosi yang luar biasa dahsyat. Sakit hati yang tak tertahankan, kekecewaan yang mendalam, rasa dikhianati oleh orang yang kuanggap keluarga, dan yang paling dominan, amarah yang membara, memakan habis semua rasa sakitku. Amarah itu bukan lagi hanya tertuju pada Rio yang pengecut, tapi juga pada Bu Lastri yang kejam dan manipulatif. Mereka berdua, sepasang ibu dan anak, telah bersekongkol menghancurkan hidupku, menginjak-injak perasaanku, dan menertawakan penderitaanku. Tanganku mengepal erat hingga buku-buku jariku memutih. Bisikan kehancuran mulai berbisik-bisik di telingaku, bukan kehancuranku, melainkan kehancuran mereka. Kata-kata Bu Lastri terngiang, "Kamu pikir kamu bisa menahannya?" Ya, aku akan menunjukkan padanya bahwa aku bisa. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku tidak akan menjadi Nara yang lemah, yang pasrah menerima takdir.
Ini adalah perang, dan aku akan membalas setiap tetes air mata yang mereka sebabkan, setiap luka yang mereka torehkan. Mereka akan merasakan jauh lebih sakit dari apa yang aku rasakan. 2 minggu berlalu dalam kabut kepedihan, amarah, dan rasa dikhianati yang membelit jiwaku. Hari-hari terasa memanjang tanpa ujung. Setiap detik adalah siksaan. Rumah yang dulu penuh tawa Bian dan kehangatan keluarga kini terasa dingin, asing, dan sepi. Rio tak lagi pulang. Ia seolah lenyap di telan bumi, meninggalkan aku dan Bian dengan sisa-sisa kehancuran, seperti puing-puing bangunan yang baru saja diterjang badai. Setiap malam, aku meringkuk sendirian di tempat tidur kami yang kini terasa terlalu besar. Memeluk bantal Rio, mencoba mencari sisa-sisa kehangatan dan kenangan yang dulu ia berikan. Tapi yang kudapatkan hanyalah kekosongan yang hampa, dan bau parfum wanita lain yang samar-samar tercium dari sisa-sisa bajunya yang tertinggal di lemari. Aroma itu menusuk hidungku, membakar hatiku. Bian sering bertanya dengan suara polosnya, matanya yang besar menatapku penuh harap. "Mama, Papa kemana? Kok lama sekali tidak pulang? Bian kangen Papa." Setiap kali pertanyaan itu terlontar dari bibir mungilnya, hatiku terasa diremas kuat-kuat, berdarah. Aku hanya bisa memeluknya erat-erat, menciumi rambutnya yang halus, dan berbisik, "Papa sedang sibuk kerja, sayang. Nanti juga pulang kok." Kebohongan itu terasa begitu pahit di lidahku, seperti racun yang kupaksakan telan, tapi aku tidak ingin melihat mata polosnya terluka lebih jauh. Bian terlalu kecil, terlalu murni, untuk memahami betapa kejamnya dunia orang dewasa, betapa keji pengkhianatan yang dilakukan ayahnya. Selama 2 minggu yang terasa seperti 2 tahun itu, aku juga mencoba menghubungi Rio. Panggilanku tak pernah dijawab. Nomornya seringkali tidak aktif atau langsung masuk ke kotak suara. Pesanku yang kukirimkan, entah itu berisi permohonan, pertanyaan, atau bahkan kemarahan, hanya dibaca tanpa balasan. Sebuah centang biru tanpa tanda-tanda kehidupan darinya. Bahkan saat aku mengirimkan pesan yang mengancam akan melaporkannya jika ia tidak pulang dan menjelaskan semuanya, ia tetap diam. Dia benar-benar memutuskan hubungan, seolah kami tidak pernah ada dalam hidupnya. Seolah kami hanyalah masa lalu yang ingin ia kubur dalam-dalam. Aku merasa seperti sudah dibuang, dihempaskan begitu saja, dibiarkan terombang-ambing sendirian di tengah lautan badai tanpa kapal penolong. Ponsel Bu Lastri juga kucek sesekali. Ada beberapa panggilan tak terjawab darinya, mungkin beliau ingin memarahiku lagi, atau sekadar memastikan aku tidak akan mempersulit Rio yang sedang berbahagia dengan wanita barunya. Aku mengabaikannya. Rasanya, semua energiku sudah habis terkuras untuk menangisi pengkhianatan Rio, dan untuk menahan amarah yang meletup-letup pada ibu mertua. Suatu sore, saat aku baru saja selesai memandikan Bian yang kini asyik bermain dengan mainannya di ruang tamu, suara ketukan di pintu mengejutkanku. Suara itu terasa asing di telinga karena sudah lama tidak ada tamu. Aku melangkah ragu-ragu menuju pintu depan, perasaanku tidak enak. Di ambang pintu, seorang kurir berdiri tegap dengan sebuah amplop tebal berwarna coklat di tangannya. "Dengan Ibu Nara Aditama?" tanyanya sopan, suaranya datar. "Ya, saya sendiri," jawabku, keningku berkerut penuh tanya. Aku tidak merasa memesan barang atau dokumen penting apapun. "Ini ada kiriman, Bu. Mohon tanda tangan di sini," ucapnya sambil menyodorkan sebuah perangkat elektronik kecil. Aku menandatangani tanda terima dengan tangan gemetar. Firasat buruk merayapi tulang punggungku, mengirimkan sensasi dingin ke seluruh tubuh. Amplop itu terasa sangat tebal dan berat, dengan logo sebuah kantor pengacara yang tercetak jelas di sudut atasnya. Rio menggunakan pengacara? Dia benar-benar serius? Aku masuk ke dalam,
Bian mengekoriku, menanyakan apa isi amplop itu dengan rasa ingin tahu yang polos. Tidak ada apa-apa, Nak, jawabku, berusaha tersenyum meyakinkan meskipun hatiku berteriak ketakutan. Di ruang tamu yang sunyi, aku membuka amplop itu dengan hati-hati, seolah khawatir isinya akan meledak dan menghancurkanku lebih jauh. Isinya adalah surat resmi dari pengadilan, lengkap dengan stempel dan tanda tangan yang sah. Ada juga beberapa lembar dokumen lain yang terjepit di dalamnya. Mataku menelusuri tulisan-tulisan itu dengan cepat, jantungku berdetak kencang seperti genderang perang yang tak beraturan. Dan kemudian, mataku berhenti pada sebuah kalimat yang menusukku bagai ribuan jarum, membuat nafasku tercekat. Surat pemberitahuan sidang cerai pertama. Duniaku kembali berputar, lebih kencang dari sebelumnya, membuatku pening. Jadi, Rio benar-benar serius. Dia tidak main-main. Dia benar-benar menceraikanku. Dan dia melakukannya dengan cara paling pengecut. Melalui pengadilan, tanpa sepatah kata pun darinya, tanpa penjelasan, tanpa permintaan maaf yang tulus. Dia bahkan tidak punya nyali untuk berhadapan denganku dan mengucapkan kata-kata itu secara langsung, menatap mataku saat menghancurkan hidupku. Dia mengirimkan berkas, seolah aku adalah sebuah barang, sebuah kasus yang harus diselesaikan di meja hijau. Bersamaan dengan surat itu, jatuhlah selembar kertas lain dari amplop, melayang pelan ke lantai. Sebuah kertas glossy, tebal, dengan desain mewah dan elegan. Aku mengambilnya, jari-jariku terasa sangat dingin, tubuhku membeku. Itu adalah undangan pernikahan. Nama Rio Aditama dan Anya Paramita tercetak jelas di sana, dalam huruf emas yang gemerlap, diiringi tanggal dan lokasi pernikahan yang akan diselenggarakan 2 minggu lagi. Tanggalnya jatuh tepat setelah tanggal sidang cerai pertamaku. Sebuah kebetulan yang keji, atau memang disengaja? Darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Amarahku meluap, membanjiri setiap sel tubuhku, membakar semua sisa kesedihan yang masih ada. Ini bukan lagi sekadar sakit hati yang bisa kusembunyikan. Ini adalah penghinaan. Penghinaan terbesar yang pernah kudapatkan dalam hidupku. Dia tidak hanya menceraikanku dengan pengecut, dia juga mengirimkan undangan pernikahannya sendiri, seolah ingin memastikan aku tahu betapa cepatnya dia move on, betapa tak berharganya aku baginya, betapa mudahnya ia menggantiku. Seolah ingin menginjak-injak sisa-sisa harga diriku hingga tak tersisa. Bajingan, teriakku, tanpa sadar, suaraku parau. Undangan itu kuremas kuat-kuat di tanganku. Bian yang mendengar suaraku langsung menoleh, matanya membesar ketakutan melihatku yang kacau balau. Aku segera berjongkok, memeluk Bian erat-erat, mencoba menenangkan diriku dan dirinya. Tidak apa-apa, sayang. Mama tidak apa-apa, bisikku, berusaha tersenyum meskipun air mata sudah membanjiri pipiku, membasahi rambut Bian. Tapi di balik pelukan itu, di balik senyum paksaan itu, sebuah keputusan dingin, berdarah, dan tak tergoyahkan mulai terbentuk di benakku. Rio dan ibu mertua, mereka telah melangkah terlalu jauh. Mereka telah menginjak-injakku di titik terendah, menganggapku lemah dan tak berdaya. Mereka telah menjadikan hidupku neraka, mengubah setiap kenangan manis menjadi bara api. Aku tidak akan membiarkan mereka berbahagia di atas penderitaanku. Aku tidak akan menjadi Nara yang pasrah, yang hanya bisa menangis dan menerima nasib. Aku akan datang ke pernikahan itu. Bukan sebagai tamu undangan, bukan untuk memohon belas kasihan. Aku akan datang sebagai pembawa kehancuran. Aku akan membalas semua perbuatan mereka, setiap tetes air mata dan setiap luka yang mereka torehkan, dengan cara yang jauh lebih menyakitkan dari sekadar penyingkiran yang pengecut ini. Mereka akan tahu rasanya kehilangan segalanya, sama seperti aku. Atau bahkan lebih.
Hari itu akhirnya tiba. Hari pernikahan Rio dan Anya. Tanggal yang tertera di undangan sialan itu, yang kini kusimpan rapi sebagai pengingat dendam yang tak akan pernah padam, akhirnya menjadi kenyataan pahit. Sidang cerai pertamaku sudah berlalu 2 hari yang lalu, dan Rio tidak muncul. Hanya pengacaranya yang datang, menjelaskan bahwa Rio sudah bulat dengan keputusannya untuk berpisah. Aku dan Bian sudah resmi tidak memiliki ikatan hukum apapun dengannya. Sebuah perpisahan yang begitu hambar, tanpa kata perpisahan, tanpa penjelasan, hanya sekadar formalitas hukum. Aku dilepaskan begitu saja, seolah aku adalah beban yang tak diinginkan. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar tidur, menatap pantulan diriku dengan tatapan kosong. Bukan gaun hitam berkabung atau pakaian lusuh yang kupakai untuk menunjukkan kesedihanku, melainkan kebaya putih koleksi lamaku, yang paling cantik, yang dulu kupakai saat kami bertunangan, lalu kembali kupakai di pesta pernikahanku sendiri, 5 tahun lalu. Kebaya itu masih pas di tubuhku, meskipun kini ada lingkaran hitam samar di bawah mataku yang sembab dan senyum yang pahit, nyaris sinis, di bibirku. Rambutku kutata sederhana, namun rapi dan elegan. Aku ingin terlihat anggun, tidak seperti wanita yang baru saja dicampakan, yang rapuh dan tak berdaya. Ini bukan untuk Rio, apalagi ibu mertua, tapi untuk diriku sendiri, untuk menjaga sisa-sisa harga diri yang masih kubawa. Mama cantik, Bian berbisik lembut, suaranya polos, memeluk kakiku dengan erat. Aku menatapnya, ada genangan air mata yang samar di sudut mataku. Ia tidak tahu kemana kami akan pergi. Aku hanya mengatakan kami akan menghadiri pesta teman papa, berusaha menutupi kebenaran yang kejam. Terima kasih, sayang, balasku, mencium keningnya dengan penuh kasih sayang. Bian juga tampan sekali hari ini. Aku mendandani Bian dengan kemeja batiknya yang paling bagus, rambutnya disisir rapi. Ia pantas tahu bahwa ibunya tidak akan menyerah begitu saja, dan ia tidak sendirian. Kami naik taksi menuju gedung resepsi yang megah. Gedung itu, Grand Ballroom Cendrawasih, adalah salah satu yang paling mewah dan terkenal di kota. Aku tahu Rio sengaja memilihnya untuk menunjukkan kesuksesannya yang baru, dan juga untuk memamerkan kebahagiaan barunya yang dibangun di atas penderitaanku. Sepanjang perjalanan, jantungku berdegup tak karuan, seperti genderang perang yang tak beraturan. Ada rasa takut yang samar, rasa cemas akan apa yang akan terjadi, tapi amarah dan tekad balas dendam jauh lebih besar, mengalahkan segalanya. Saat tiba di lobi gedung, suara musik orkestra yang riuh sudah terdengar jelas, memenuhi udara. Karangan bunga mawar putih dan dekorasi serba putih emas yang gemerlap memenuhi setiap sudut, memancarkan aura kemewahan dan kebahagiaan yang menyesakan. Aku melangkah masuk, menarik napas dalam-dalam, menguatkan diri. Udara di dalam ruangan terasa berat, penuh aroma bunga dan kebahagiaan palsu. Pandanganku langsung tertuju pada pelaminan yang dihias megah. Di sana, Rio berdiri gagah dalam setelan jas hitamnya yang mahal, bersanding dengan Anya yang tampak memukau dalam balutan gaun pengantin putih menjuntai. Anya tampak begitu anggun dan cantik. Senyumnya merekah lebar, memancarkan kebahagiaan yang meluap-luap. Di samping mereka, ibu mertua, Bu Lastri, terlihat berseri-seri, wajahnya memancarkan kebanggaan dan kebahagiaan yang berlebihan. Ia tampak seperti ratu, menyambut tamu-tamu dengan senyum lebar, seolah semua ini adalah puncak kemenangan pribadinya, sebuah pertunjukan bahwa ia berhasil menyingkirkanku dari hidup putranya. Aku berjalan perlahan, menyusup di antara kerumunan tamu yang sibuk berbincang dan tertawa. Tak ada yang menyadariku pada awalnya. Mereka terlalu sibuk mengucapkan selamat kepada pasangan pengantin baru, tertawa, dan menikmati hidangan prasmanan yang lezat. Aku terus mendekat,
semakin dekat ke pelaminan. Suara musik dan obrolan tamu mendadak meredup di telingaku. Yang kudengar hanyalah detak jantungku sendiri yang menggila, dan bisikan dendam yang semakin keras, menggelegar di benakku. Beberapa tamu mulai menyadari kehadiranku. Mata mereka membulat terkejut. Bisikan-bisikan mulai terdengar, menyebar seperti api. Beberapa wajah tampak kaget, beberapa lagi berbisik-bisik sambil menuding ke arahku dengan pandangan menghakimi. Aku bisa merasakan tatapan mereka, tatapan aneh, sinis, dan penuh rasa ingin tahu, tetapi aku tidak peduli. Mataku terpaku pada Rio, Anya, dan ibu mertua. Mereka adalah targetku. Rio, panggilku, suaraku sedikit bergetar, namun cukup keras untuk menarik perhatian mereka sepenuhnya. Semua mata di pelaminan, termasuk Rio, Anya, dan Bu Lastri, menoleh serentak ke arahku. Wajah Rio langsung memucat pasi, seolah melihat hantu. Senyum Anya yang merekah lebar membeku di bibirnya. Dan Bu Lastri, senyum kebahagiaannya lenyap seketika, digantikan oleh raut terkejut dan amarah yang instan, memelototiku dengan tajam. "Nara, apa yang kau lakukan di sini?" bentaknya, suaranya melengking tinggi, memecah keheningan yang tiba-tiba melanda seluruh area pelaminan. Semua mata tamu kini tertuju pada kami, terpaku. "Pergi. Kau tidak diundang. Dasar wanita tak tahu diri. Aku istri sahnya," teriakku, mengabaikan bentakan Bu Lastri, seolah suaranya hanya angin lalu. Mataku menatap lurus ke arah Rio, menembus topeng pengecutnya. "Rio, kau pengecut. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja setelah semua ini? Kau mencampakkanku dan Bian begitu saja?" Suasana langsung hening total. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi tawa. Semua mata tertuju pada kami. Wajah-wajah mereka menunjukkan kebingungan, keterkejutan, dan rasa penasaran yang luar biasa. Ibu mertua, yang tadi masih berusaha menjaga wibawanya di hadapan tamu-tamu terhormatnya, kini sudah lepas kendali. Wajahnya memerah padam, urat-urat di lehernya menonjol, tangannya terangkat tinggi, seolah siap untuk menamparku. "Pergi kau dari sini, pelakor," bentaknya sekali lagi, dengan volume yang lebih tinggi, penuh kebencian. Dan tanpa peringatan, tanpa ampun, kakinya melayang, menendang keras perutku. Aku tidak siap. Tendangan itu begitu kuat, menusuk, dan tak terduga. Tubuhku limbung, terhuyung, kehilangan keseimbangan, dan kemudian terjatuh dengan keras di lantai marmer yang dingin dan licin. Rasa sakit menjalar dari perutku hingga ke seluruh tubuh. Kebaya putihku yang tadi anggun kini sudah kusut dan sedikit kotor, karena aku tersungkur memalukan di hadapan ratusan orang. Tangisanku pecah. Bukan lagi tangisan kesedihan, melainkan tangisan yang bercampur dengan rasa sakit fisik, rasa malu yang tak terhingga, dan kemarahan yang membabi buta. Tangisan itu bercampur dengan tawa sumbang, bisikan jijik, dan desas-desus dari para tamu undangan yang menyaksikan langsung adegan memalukan itu. Beberapa menutupi mulut, beberapa menggelengkan kepala, sebagian lagi tampak menikmati drama ini. Aku menatap ibu mertua, yang kini berdiri angkuh di atasku, wajahnya penuh kebencian dan kepuasan. Lalu pandanganku beralih pada Rio, yang kini berdiri kaku dan gagah di samping wanita lain di pelaminan. Wanita yang sebentar lagi akan sah menjadi istri barunya. Rio hanya diam, wajahnya pias, matanya menghindariku, seolah aku adalah noda yang tak ingin ia lihat. Tak ada sedikit pun pembelaan, tak ada sedikit pun rasa bersalah di sana. Hanya kehampaan yang terasa. Ia membiarkan ibunya melakukan ini padaku, membiarkan aku dipermalukan di depan umum. Rasa sakit di hatiku jauh lebih perih dari benturan saat aku jatuh tadi,
jauh lebih perih dari tendangan ibu mertua. Luka di hatiku terasa menganga lebar. Aku bangkit dengan sisa-sisa harga diri yang masih kumiliki, meskipun rasanya semua sudah hancur. Aku menatap satu persatu wajah-wajah yang tadi tertawa dan berbisik, yang kini menatapku dengan tatapan menghakimi. Aku menatap Rio, yang masih mematung, seolah tak ada apa-apa yang terjadi. Dan terakhir menatap tajam ibu mertua, yang puas dengan perbuatannya. Kalian pikir kalian bisa memperlakukanku seperti ini dan lolos begitu saja? Bisikku, suaraku bergetar, namun penuh ancaman yang dingin, menahan amarah yang membuncah hingga ke ujung nadi. Aku bersumpah, kalian akan menyesal seumur hidup. Kalian akan membayar mahal untuk ini. Aku tidak lagi menunggu diusir. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Aku berbalik, Bian yang berdiri di sampingku dengan wajah ketakutan, bibirnya bergetar, langsung kugandeng tangannya erat-erat. Kami berjalan keluar dari gedung itu, meninggalkan tawa dan bisikan sumbang di belakang kami, meninggalkan kemewahan yang kini terasa menjijikkan. Setiap langkah adalah perjuangan, setiap langkah terasa seperti sayatan. Tapi di balik rasa sakit dan malu itu, api dendamku kini berkobar menjadi jilatan api yang tak akan padam, siap membakar habis siapa saja yang telah menyakitiku. Mereka telah menyulutnya. Aku tidak ingat bagaimana kami sampai di rumah. Segalanya terasa kabur, seperti adegan film yang buram dan terpotong-potong. Yang kuingat hanyalah tatapan ketakutan Bian saat aku tersungkur di lantai pelaminan, genggaman tangannya yang erat dan dingin saat kami meninggalkan gedung, dan bisikan-bisikan menusuk yang mengikuti kami, seolah suara para iblis yang mencemooh. Kebaya putihku yang tadinya anggun kini terasa seperti kain kafan, membalut tubuh yang remuk redam bukan hanya karena tendangan, melainkan juga oleh rasa malu dan kehancuran. Rasa malu yang memuncak, amarah yang membara, dan sakit hati yang menganga bercampur aduk, menciptakan badai dahsyat yang mengamuk di dalam diriku. Setiap serat tubuhku terasa berdenyut, dipenuhi kemarahan. Begitu sampai di rumah, Bian langsung berlari ke kamarnya, mungkin mencari mainannya untuk mengusir ketakutan yang baru saja ia saksikan. Aku membiarkannya. Aku tahu aku perlu waktu sendiri untuk memproses semua ini, untuk mengumpulkan kembali serpihan diriku yang berserakan. Aku masuk ke kamar tidur, tempat di mana sisa-sisa kehancuran ponsel Rio masih berserakan di lantai, menjadi bukti nyata dari amarahku semalam. Aku menatap pecahan-pecahan itu. Bukan hanya ponselnya yang pecah, tapi juga kepercayaanku yang sudah hancur tak bersisa, impian keluarga kecil kami yang kini jadi abu, dan hatiku yang remuk redam. Aku duduk di lantai, bersandar pada tempat tidur yang terasa begitu dingin dan kosong tanpanya. Air mata kembali mengalir, tanpa bisa kutahan. Tapi kali ini, bukan lagi tangisan kesedihan yang putus asa dan penuh ratapan. Ini adalah air mata kemarahan yang membara, air mata yang membasahi jejak dendam yang kini mengukir jalannya di setiap serat tubuhku, di setiap denyut nadiku. Setiap tetes air mata seolah menjadi bara api yang membakar niatku, memperkuat tekadku. Kata-kata ibu mertua terngiang lagi, berputar-putar di kepalaku seperti kaset rusak. Kamu pikir kamu bisa menahannya? Dan, jangan mempersulit Rio. Suara Rio yang dingin dan datar saat menceraikanku via pengadilan, seolah aku tak berarti apa-apa. Undangan pernikahannya yang dikirimkan dengan kurang ajarnya, semua itu berputar di benakku, memicu amarah yang semakin tak terkendali, mengubah sakit hati menjadi bara api. Mereka telah memperlakukanku seperti sampah yang bisa dibuang begitu saja, menginjak-injak harga diriku di depan umum, menertawakan penderitaanku. Mereka mengira aku akan menyerah, menangis di pojokan kamar, dan menghilang dari kehidupan mereka, selamanya menjadi bayangan masa lalu yang tak berarti. Tapi mereka salah besar. Sangat, sangat salah.
Aku tidak akan membiarkan mereka berbahagia. Tidak setelah ini, mereka akan merasakan penyesalan yang jauh lebih pedih dan mendalam dari tendangan serta penghinaan yang kuterima hari ini. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku belum memiliki rencana detailnya, tapi aku bersumpah, aku akan membalasnya. Aku akan membuat mereka berlutut. Mataku tertuju pada laptop Rio yang masih tergeletak di meja samping tempat tidur. Rio tidak pernah membawa laptopnya kemana-mana. Dia selalu menggunakan PC kantor untuk pekerjaan utamanya. Laptop ini biasanya dia pakai untuk hal-hal ringan, atau sesekali membawa pulang data proyek yang belum selesai yang tidak begitu rahasia. Awalnya, aku tidak pernah tertarik untuk mengotak-atiknya, menghormati privasinya sebagai suami. Tapi kini, tak ada lagi privasi yang harus kuhormati. Ia sudah menghancurkan semua itu. Kepercayaan itu sudah sirna. Tanganku yang tadinya gemetar karena kesedihan kini bergerak dengan tekad. Aku menyalakan laptop. Untungnya, Rio terlalu ceroboh atau terlalu yakin aku tidak akan pernah berani menyentuhnya untuk memasang kata sandi. Layar utama terbuka, menampilkan ikon-ikon aplikasi desain arsitektur yang sering ia gunakan, dokumen-dokumen proyek yang berserakan di desktop. Aku mulai mencari. Aku tahu Rio adalah pria yang cerdas, ambisius, dan haus akan kekayaan dan status. Tapi terkadang ambisinya itu melampaui batas etika dan moral. Pernah beberapa kali, dalam percakapan santai, ia mengeluhkan tentang birokrasi yang rumit atau klien yang rewel, sehingga ia harus mencari jalan pintas agar proyek berjalan mulus dan keuntungannya maksimal. Dulu aku mengira itu hanya keluh kesah biasa dari seorang pengusaha yang sedang merintis. Kini, kecurigaan itu kembali merayapi benakku, terasa begitu kuat. Aku mulai membuka folder-folder yang dia simpan. Dokumen-dokumen proyek, laporan keuangan, presentasi, email-email lama. Awalnya biasa saja, tidak ada yang mencurigakan di permukaan. Namun, semakin dalam aku mencari, semakin banyak hal janggal yang kutemukan. Ada beberapa file yang dinamai dengan kode-kode aneh, atau tanggal-tanggal yang tidak sesuai dengan jadwal proyek resmi. Beberapa email juga tampak dihapus dari folder kotak masuk, tapi anehnya, masih tersimpan di folder draft atau send items yang tidak terhapus sempurna, seolah terburu-buru menghapusnya. Aku menemukan data-data transfer dana ke rekening-rekening yang tidak dikenal, yang jelas bukan rekening vendor atau klien resmi. Dan beberapa percakapan chat dengan seseorang berinisial Pak D atau Bapak Doni yang membahas komisi ekstra dan pengaturan laporan keuangan agar terlihat bersih. Rio ternyata tidak sebersih dan sesukses yang kusangka. Kesuksesan Aditama Kreasindo, perusahaan yang sangat dibanggakannya dan yang juga dibanggakan ibu mertua, mungkin tidak sepenuhnya murni. Ada aroma korupsi, manipulasi, dan mungkin juga penggelapan pajak di sana. Rio telah membangun kerajaannya di atas pasir hisap. Senyum sinis, dingin, dan penuh kemenangan perlahan merekah di bibirku. Ini dia. Ini adalah kartu asku. Senjata tersembunyi yang akan menghancurkan mereka. Bukan hanya Rio, tapi juga ibu mertua yang selalu membelanya dan bangga dengan kesuksesan putranya. Sebuah cara yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar menendang seseorang di depan umum. Ini adalah kehancuran yang terencana, sistematis, dan tak terhindarkan, kehancuran yang akan memakan mereka dari dalam. Dendam itu kini memiliki bentuk. Aku tidak hanya akan balas dendam, aku akan membalasnya dengan cara yang akan membuat mereka berlutut, merasakan setiap penderitaanku, setiap kepedihan, setiap rasa malu yang mereka timbulkan padaku. Mereka akan membayar harga yang mahal. Malam itu, setelah Bian terlelap pulas dalam pelukan boneka beruang kesayangannya, aku kembali ke laptop Rio.
Lampu meja yang remang-remang menyoroti wajahku yang kini bukan lagi dipenuhi air mata, melainkan sorot mata yang tajam dan penuh perhitungan. Kini, aku tidak lagi sekadar mencari data tanpa arah. Aku menganalisis, menyusun, dan mengamati setiap detail dengan cermat, seolah sedang merajut jaring laba-laba yang tak terlihat namun mematikan. Amarahku telah bertransformasi menjadi energi yang dingin dan fokus, memberiku ketajaman pikiran yang tak pernah kuduga aku miliki. Ini bukan lagi tentang emosi semata, ini tentang strategi. Aku memulai dengan langkah pertama, mengunduh semua berkas mencurigakan dari hard drive laptopnya. Ada folder-folder bernama aneh seperti Proyek X123, Dana Cadangan A, atau Investasi Khusus, yang di dalamnya ternyata berisi data pembayaran proyek fiktif, angka-angka yang tidak masuk akal, dan catatan pengeluaran ganda. Aku menemukan beberapa dokumen spreadsheet yang menunjukkan aliran dana dari rekening perusahaan ke rekening-rekening pribadi yang tidak kukenal sama sekali, bukan hanya rekening Rio, tapi juga beberapa nama lain yang tidak ada dalam daftar karyawan resmi. Aku menyimpan semuanya dalam 2 buah flash drive terenkripsi yang sudah kupersiapkan sebelumnya, menyimpannya di tempat yang berbeda dan aman. Aku tidak ingin ada jejak digital yang menghubungkan semua ini kembali padaku. Aku tidak ingin mereka bisa melacak jejakku. Kemudian, aku beralih ke riwayat browser dan email Rio. Rio memang pria yang cerdik dan seringkali terlalu percaya diri. Dia pandai menghapus jejak digitalnya. Namun, ia tak pernah serapi yang ia kira, terutama dalam situasi terburu-buru. Di folder sampah email, aku menemukan beberapa draft email yang belum terkirim sempurna atau sengaja tidak dikirim, berisi negosiasi harga proyek yang jauh lebih tinggi dari nilai pasar wajar, serta permintaan fee konsultasi atau komisi khusus dari vendor yang jumlahnya sangat mencurigakan. Ada juga percakapan lama dengan beberapa klien yang mengeluhkan tentang biaya tak terduga yang membengkak di tengah proyek dan bagaimana Rio memaksa mereka untuk menyetujui perubahan anggaran. Yang paling mengejutkan adalah serangkaian pesan WhatsApp yang Rio arsipkan, bukan dihapus. Percakapan itu dengan Pak Doni, orang yang disebut-sebut ibu mertua sebagai tangan kanan Rio dalam mengurus urusan-urusan khusus, perusahaan dan memuluskan proyek-proyek penting. Dari percakapan itu, terkuak bahwa Rio tidak hanya melakukan penggelapan dana proyek dengan memanipulasi anggaran, tapi juga secara sistematis melakukan manipulasi laporan keuangan perusahaan untuk menghindari pajak dalam jumlah besar. Ada beberapa kode rahasia yang mereka gunakan untuk menyebutkan jumlah uang yang dicurangi, seperti kopi hitam untuk ratusan juta, dan detail tentang bagaimana mengatur audit internal agar terlihat bersih dan tidak terdeteksi. Bahkan ada percakapan tentang mengamankan proyek pemerintah bernilai miliaran rupiah dengan dana pelicin yang disalurkan melalui jalur tidak resmi. Rio menggunakan nama besar Aditama Kreasindo dan reputasi profesionalnya untuk menutupi jejak kejahatannya, memanfaatkannya sebagai tameng. Aku juga mencari tahu tentang Anya Paramita, wanita yang kini menjadi istri baru Rio. Aku menemukan profil media sosialnya yang sangat aktif. Anya berasal dari keluarga berada, seorang sosialita yang sering memamerkan kehidupan mewah, liburan mahal, dan barang-barang branded di akun Instagramnya. Tidak ada yang terlalu mencurigakan tentangnya secara langsung dalam kaitannya dengan kejahatan Rio, kecuali fakta bahwa dia tampak menikmati semua kemewahan yang diberikan Rio tanpa pernah mempertanyakan asal-usulnya. Atau mungkin, dia tahu, tapi memilih tutup mata dan menikmati saja hasilnya. Dia adalah tipikal wanita yang mencari kenyamanan dan kemewahan, tidak peduli dari mana asalnya. Selain itu, aku mulai melacak siapa saja yang memiliki akses dan informasi tentang proyek-proyek gelap Rio di Aditama Kreasindo. Aku ingat Rio pernah bercerita tentang seorang manajer keuangan bernama Randy yang sangat setia padanya,
yang selalu mengiyakan setiap permintaannya tanpa bertanya. Ada juga seorang akuntan senior bernama Bu Ningsih yang selalu mengurus semua laporan keuangan perusahaan dan tampaknya sangat memahami seluk-beluk pembukuan ganda. Mereka berdua pasti tahu banyak, atau setidaknya memiliki akses ke informasi yang lebih lengkap. Aku bahkan mengingat percakapan ibu mertua denganku di masa lalu, bagaimana ia selalu membanggakan Rio yang pandai mencari uang dan cerdik dalam berbisnis. Meskipun terkadang agak licik dan berani ambil risiko. Dulu aku mengabaikan komentar-komentar itu, menganggapnya hanya obrolan kosong orang tua yang bangga pada anaknya. Kini, kalimat-kalimat itu menjadi petunjuk berharga. Bu Lastri bukan hanya sekadar kaki tangan, tapi bisa jadi dia tahu lebih banyak dari yang ia akui, atau bahkan terlibat aktif dalam perencanaan kejahatan ini, memanfaatkan koneksinya. Setiap lembar dokumen, setiap pesan teks, setiap detail kecil yang kutemukan adalah potongan-potongan teka-teki yang mulai membentuk gambaran besar yang mengerikan. Rio bukan hanya berselingkuh dan menceraikanku dengan kejam, ia juga seorang penjahat kerah putih, seorang koruptor dan penggelap pajak. Dan ibu mertua, dengan segala kesombongan, kebutaannya pada kebenaran, dan keserakahannya, adalah bagian integral dari sistem kejahatan itu. Mereka adalah satu paket kebusukan. Senyum dingin, sinis, dan penuh kemenangan perlahan terukir di bibirku. Ini lebih dari sekadar dendam pribadi seorang istri yang disakiti. Ini adalah keadilan yang harus ditegakkan. Aku akan memastikan mereka kehilangan segalanya. Bukan hanya istri dan status sosial, tapi juga kebebasan, reputasi, dan harga diri yang selama ini mereka junjung tinggi. Mereka akan merasakan kehancuran yang total. Malam itu, aku tidur dengan keyakinan baru yang membara. Jejak air mata telah mengering di pipiku, digantikan oleh bara api yang membakar tekadku. Mereka telah menyalakan api ini. Sekarang, biarkan aku menunjukkan pada mereka betapa panasnya api dendam Nara. Api yang akan membakar habis semua kebohongan dan kemewahan palsu mereka. Keesokan paginya, aku terbangun dengan sensasi yang begitu berbeda. Bukan lagi rasa sakit yang menusuk atau keputusasaan yang melumpuhkan, melainkan ketenangan yang dingin, nyaris menyeramkan. Kepalaku terasa jernih, seperti langit setelah badai, dan setiap langkah yang akan kuambil sudah terbayang jelas di benakku, tersusun rapi seperti strategi catur. Aku telah melewati batas kesedihan dan kemarahan yang membara. Kini aku berada di ranah perhitungan yang matang, di mana emosi tak lagi menguasai. Aku akan membalas mereka, tapi bukan dengan emosi yang membabi buta, melainkan dengan kecerdasan, ketelitian, kesabaran, dan strategi yang tak terbantahkan. Setelah memastikan Bian sarapan dengan lahap dan mulai sibuk dengan buku-buku gambarnya di ruang tamu, aku duduk di meja dapur, menyebarkan kedua flash drive berisi bukti-bukti itu di hadapanku. Aku memindai setiap dokumen dan percakapan lagi, kali ini dengan mata seorang detektif, memastikan tidak ada celah, tidak ada detail yang terlewat. Aku menyadari bahwa bukti-bukti ini saja, meskipun sudah cukup kuat untuk menimbulkan keraguan, mungkin belum cukup untuk menjatuhkan Rio secara total di mata hukum. Aku memerlukan validasi, sumber tambahan, dan cara yang tepat untuk menyampaikannya agar efeknya maksimal dan tak bisa dibantah. Pikiranku melayang pada Randy, manajer keuangan Rio, dan Bu Ningsih, akuntan seniornya. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Rio dalam urusan keuangan perusahaan, dan pastinya tahu lebih banyak tentang seluk-beluk manipulasi ini. Tapi bagaimana cara mendekati mereka? Mereka adalah loyalis Rio, dan tentu saja tidak akan mudah berbicara. Mendekati mereka secara langsung adalah bunuh diri. Aku memutuskan untuk memulai dengan pendekatan tidak langsung. Aku mencari tahu alamat kantor Aditama Kreasindo di pusat kota.
Aku tahu persis jam kerja Rio dan timnya dari kebiasaan lamanya. Aku butuh waktu yang tepat, saat Rio tidak ada di kantor, untuk menghindari konfrontasi langsung dan kecurigaan. Selama beberapa hari berikutnya, aku melakukan pengamatan diam-diam. Aku mencari tahu jadwal meeting Rio, kemana saja dia pergi untuk urusan bisnis, dan kapan dia tidak berada di kantor. Informasi ini kudapatkan dari beberapa rekan lamaku yang masih bekerja di industri yang sama dan memiliki koneksi di lingkungan bisnis Rio. Aku juga melacaknya melalui berita-berita bisnis lokal yang sesekali meliput kegiatan Aditama Kreasindo. Ternyata, Rio sedang sibuk mempersiapkan proyek besar di luar kota yang akan memakan waktu setidaknya 1 minggu penuh. Ini adalah celah emas yang sempurna. Saat Rio benar-benar tidak ada di kantor, dan aku merasa waktunya tepat, aku membulatkan tekad. Aku tidak bisa datang langsung ke kantornya dan bertanya. Itu terlalu berisiko dan akan membuat Randy atau Buningsih curiga dan langsung memberitahu Rio. Aku membutuhkan pihak ketiga, sebuah tangan tak terlihat yang akan menyampaikan informasi ini, memicu kecurigaan di lingkaran Rio, dan membuat mereka mulai merasa tidak nyaman dan terancam. Aku teringat seorang teman lama dari masa kuliah, sesama desainer grafis, namanya Lia. Lia memiliki koneksi yang sangat luas di dunia media, terutama media investigasi daring yang sering mengangkat isu-isu korupsi dan kejahatan finansial. Dia juga dikenal sangat idealis dan membenci ketidakadilan. Aku tahu dia bisa dipercaya untuk menyimpan rahasia, dan memiliki keberanian untuk mengambil risiko demi kebenaran. Aku menghubunginya melalui sambungan telepon yang aman. Lia, ada yang ingin kubicarakan. Ini penting sekali, dan ini tentang Rio, kataku, berusaha menjaga nada suaraku senormal mungkin, agar Lia tidak panik. Lia, yang selalu suportif, setuju untuk bertemu di sebuah kafe terpencil di pinggiran kota, jauh dari keramaian pusat bisnis dan kemungkinan dilihat oleh mata-mata Rio. Saat kami bertemu, aku menceritakan semua yang terjadi. Pengkhianatan Rio yang keji, kekejaman ibu mertua saat pernikahan, dan kemudian temuanku yang mengejutkan di laptop Rio. Aku menunjukkan sebagian kecil dari bukti yang kukumpulkan, beberapa screenshot percakapan, dan 1 atau 2 lembar laporan keuangan yang jelas-jelas dimanipulasi, cukup untuk membuatnya terkejut dan marah. Wajah Lia berubah serius, matanya membulat. Nara, ini serius sekali. Ini bukan cuma perselingkuhan biasa. Ini kejahatan keuangan. Rio bisa dipenjara, dan perusahaannya bisa hancur lebur. Aku tahu, kataku dingin, tatapanku lurus menembus matanya. Dan itu yang aku inginkan. Aku ingin kau membantuku menyebarkan ini. Tapi tidak langsung. Aku ingin ini terlihat seperti informasi yang bocor dari dalam, dari seseorang yang muak dengan Rio, atau bahkan dari internal perusahaan yang ingin menyelamatkan diri. Lia memandangku dengan ekspresi tak percaya, seolah baru pertama kali melihat sisi diriku yang ini. Kau serius? Kau ingin menghancurkannya seutuhnya? Dia sudah menghancurkanku, Lia, balasku, suaraku nyaris berbisik namun penuh penekanan. Dia menginjak-injak harga diriku di depan ratusan orang. Dia membuat Bian kehilangan ayahnya, membuatnya seolah-olah Bian tidak pernah ada. Aku tidak akan membiarkannya berbahagia di atas penderitaanku. Tekadku sudah bulat. Lia mengangguk perlahan, seolah memahami kedalaman luka dan dendamku. Baiklah. Aku akan membantumu. Aku punya beberapa kenalan jurnalis investigasi yang sangat antusias dengan kasus seperti ini. Tapi kita harus sangat hati-hati, Nara. Kita tidak bisa langsung menuding Rio secara eksplisit. Kita harus membuat mereka menggali sendiri, menemukan benang merahnya. Jika ada yang tahu ini darimu, kau bisa dalam bahaya. Aku tersenyum tipis, senyum yang sama dinginnya dengan hatiku. Itu rencanaku. Aku ingin mereka mencium bau busuknya dari jauh, sehingga mereka termotivasi untuk menggali lebih dalam. Aku akan memberikan beberapa petunjuk awal, beberapa dokumen yang terlihat, tidak sengaja, terbongkar atau ditemukan secara anonim. Biarkan mereka merasa menemukan sendok emas sendiri. Lia menyetujui rencanaku. Dia akan menjadi jembatan awal untuk menyalurkan bocoran, informasi secara anonim ke media investigasi terkemuka dan juga ke pihak berwenang. Aku tidak akan muncul di permukaan, tidak akan meninggalkan jejak. Semua akan terlihat seperti kecurangan Rio yang akhirnya terbongkar dari internal perusahaannya sendiri,
atau dari sumber anonim yang peduli pada keadilan. Langkah pertama sudah diambil. Jaring laba-laba informasi mulai kubangun, siap menjerat Rio dan ibu mertua. Mereka tidak akan tahu siapa yang menyerang mereka, sampai semuanya sudah terlalu terlambat dan mereka sudah sepenuhnya terperangkap. Beberapa hari setelah pertemuan krusial dengan Lia, aku merasakan gelombang energi baru yang aneh. Energi itu, secara mengejutkan, justru berasal dari dendam yang membara di dalam diriku. Aku tidak lagi merasa lemas, rapuh, atau putus asa seperti minggu-minggu sebelumnya. Sebaliknya, setiap langkah yang kuambil terasa bertujuan, penuh makna, dan diliputi tekad baja. Kepalaku terasa jernih, dan setiap fase dari rencanaku sudah terbayang jelas di benakku. Aku tahu ini akan menjadi pertarungan panjang yang melelahkan, sebuah permainan kucing dan tikus yang membutuhkan kesabaran luar biasa. Lia segera bergerak cepat. Dengan keahliannya yang mumpuni di bidang media dan jaringannya yang luas, dia mulai menaburkan benih-benih keraguan di beberapa lingkaran jurnalis investigasi yang memang dikenal haus akan kasus-kasus besar. Dia tidak langsung menunjuk Rio atau Aditama Kreasindo. Sebaliknya, dia memberikan informasi umum tentang adanya dugaan praktik tidak etis yang melibatkan kontraktor-kontraktor besar yang seringkali memenangkan proyek-proyek pemerintah dengan anggaran fantastis. Lia menyisipkan beberapa nama perusahaan, termasuk Aditama Kreasindo, dan menyebutkan tentang pola pembayaran mencurigakan atau proyek yang anggarannya membengkak secara aneh tanpa justifikasi yang jelas. Dia bahkan sesekali melempar beberapa screenshot parsial dari dokumen yang kuperoleh, sengaja mengaburkan nama dan detail penting, namun cukup untuk memancing rasa penasaran para jurnalis yang haus berita. Anggap saja ini teaser, Nara, kata Lia saat kami berkomunikasi via pesan terenkripsi, memastikan percakapan kami aman dari penyadapan. Biarkan mereka sendiri yang menggali. Semakin mereka merasa menemukan sesuatu yang besar, semakin kuat motivasi mereka untuk terus mencari dan mengungkap kebenaran. Aku juga mulai melakukan gerilya informasi dari sisiku sendiri, meskipun secara anonim dan sangat hati-hati. Aku menggunakan alamat email sementara yang baru kubuat dan layanan VPN untuk menyembunyikan alamat IP-ku. Aku mengirimkan beberapa file berisi data keuangan yang terlihat tercecer atau tidak sengaja terkirim ke beberapa alamat email publik milik Lembaga Pengawas Keuangan Terkemuka dan Komisi Anti Korupsi. Aku memastikan metadata dari setiap file itu sudah bersih dan tidak bisa dilacak kembali kepadaku, seolah-olah file-file itu memang ditemukan secara tidak sengaja oleh pihak internal. Tujuanku adalah menimbulkan kegaduhan kecil, sebuah riak di permukaan air yang tenang, yang lambat laun akan membesar menjadi gelombang besar yang tak bisa dihentikan. Aku memantau media daring, berita ekonomi, dan forum-forum diskusi bisnis dengan sangat seksama, nyaris obsesif. Awalnya, tidak ada yang signifikan. Namun, setelah sekitar 1 minggu, aku mulai melihat artikel-artikel kecil, laporan investigasi awal yang hanya menyebutkan adanya praktik-praktik tidak wajar di industri konstruksi secara umum. Nama Aditama Kreasindo belum disebut secara langsung dalam laporan-laporan itu, tapi aku tahu Rio sering diwawancarai sebagai salah satu figur kunci di industri tersebut. Ini pertanda bagus. Benih-benih keraguan sudah mulai tumbuh di benak masyarakat dan pihak berwenang. Di sisi lain, aku juga mengamati reaksi dari Rio dan ibu mertua melalui lingkaran sosial mereka yang masih bisa kuakses dari kejauhan. Rio, melalui media sosial pribadinya dan beberapa wawancara singkat, masih terlihat sibuk dengan kebahagiaan pernikahannya dengan Anya. Mereka sering memamerkan kemesraan dan liburan mewah ke destinasi-destinasi eksotis, seolah ingin menunjukkan bahwa mereka adalah pasangan paling bahagia di dunia. Tapi, dengan mataku yang kini lebih tajam, aku melihat ada sedikit ketegangan yang tersembunyi di wajah Rio dalam foto-foto itu. Senyumnya tidak sepenuhnya sampai ke mata, ada sorot kelelahan. Mungkin ia mulai merasakan tekanan dari proyek baru yang rumit, atau ada masalah internal perusahaan yang belum terungkap ke permukaan. Ibu mertua, Bu Lastri, masih aktif di kelompok arisan sosialitanya. Aku bahkan mendengar dari teman lama yang masih berinteraksi dengannya bahwa ia sering membanggakan Rio yang semakin sukses dan semakin beruntung setelah menikah dengan Anya, seolah Anya adalah jimat keberuntungan yang menjamin kekayaan Rio. Beliau masih tampak angkuh dan sombong seperti biasa, menikmati posisinya sebagai ibu dari pengusaha sukses. Namun, kadang-kadang, aku menangkap ekspresi cemas yang samar di wajahnya dalam foto-foto grup yang beredar di media sosial. Mungkin dia mencium sesuatu, atau Rio mulai memberitahunya tentang masalah kecil di perusahaan. Tapi untuk saat ini, dia masih dalam penyangkalan total, atau mungkin memang belum tahu seberapa besar bom waktu yang sedang kusiapkan untuknya dan putranya. Aku juga memperhatikan gerak-gerik Randy dan Bu Ningsih melalui informan tidak langsung. Keduanya tampak lebih sibuk dari biasanya. Aku mendengar desas-desus bahwa internal perusahaan sedang melakukan audit rutin
yang lebih ketat, bahkan ada beberapa konsultan eksternal yang tiba-tiba didatangkan. Itu bisa jadi pertanda baik. Mungkin informasi yang kusebarkan mulai memicu reaksi di dalam, membuat mereka gelisah dan mencari tahu. Atau mungkin, Rio sendiri sudah mulai merasa terancam dan berusaha menutupi jejaknya. Strategiku adalah seperti permainan catur yang rumit. Aku tidak akan menyerang langsung di awal. Aku akan menggerogoti mereka perlahan, membuat mereka merasa aman sesaat, membuat mereka lengah, lalu melancarkan serangan kejutan dari berbagai arah yang tak terduga. Mereka tidak akan tahu dari mana datangnya, siapa pelakunya, atau bagaimana cara menghentikannya. Mereka akan terperangkap dalam jaring laba-laba yang tak terlihat ini. Setiap hari adalah menunggu, mengamati dengan cermat, dan merencanakan langkah selanjutnya. Dendam ini adalah motivasiku yang paling kuat, dan kehancuran mereka adalah target utamaku. Aku akan memastikan mereka merasakan sakit yang sama, bahkan lebih, dari apa yang telah mereka timbulkan padaku. Sekitar 2 minggu setelah aku mulai menyebarkan benih-benih informasi secara strategis, gelombang pertama dari rencana balas dendamku mulai terasa. Sebuah portal berita investigasi daring yang cukup terkemuka di Indonesia, Whistleblower Online, merilis artikel panjang berjudul, mengungkap jejak dana misterius di balik proyek-proyek mega konstruksi, sebuah pola yang mencurigakan. Artikel itu, seperti yang Lia dan aku rencanakan, memang tidak menyebut nama Rio atau Aditama Kreasindo secara langsung. Namun, detail yang disajikan sangat spesifik dan mengarah, pola pembayaran fiktif kepada vendor bayangan, indikasi markup anggaran proyek yang tidak masuk akal, dan dugaan suap dalam tender proyek infrastruktur berskala nasional. Informasi ini adalah hasil dari bocoran anonim yang Lia sebarkan dan data-data tercecer yang kubuang ke ranah publik. Aku membaca artikel itu berulang kali, setiap kalimatnya kubaca dengan saksama. Setiap detail yang terungkap adalah sebuah kepuasan tersendiri. Mereka tidak menuding secara eksplisit, tapi mereka memancing, menimbulkan pertanyaan. Komentar-komentar di bawah artikel itu mulai memanas. Orang-orang mulai menebak-nebak perusahaan mana yang dimaksud. Beberapa nama perusahaan konstruksi besar, termasuk Aditama Kreasindo, mulai disebut-sebut dalam diskusi online dan forum-forum bisnis. Aku tahu ini baru permulaan, sebuah riak kecil, tapi rasanya seperti sebuah kemenangan awal yang manis. Reaksi di internal Aditama Kreasindo mulai terlihat jelas dari informasi yang kudapat dari koneksi lamaku yang berhati-hati. Ada kepanikan yang meluas di tingkat manajemen. Audit internal yang sebelumnya hanya rutin, kini berubah menjadi investigasi mendalam yang dilakukan oleh tim khusus yang didatangkan mendadak. Randy dan Buningsih, 2 orang kepercayaan Rio yang menangani keuangan, terlihat sangat tegang dan sering lembur hingga larut malam. Mereka dikabarkan harus menyiapkan banyak dokumen, memberikan keterangan berjam-jam kepada tim audit yang tampak bekerja di bawah tekanan tinggi dari atasan. Bahkan sempat terdengar rumor bahwa ada beberapa karyawan senior yang diinterogasi secara tertutup. Rio sendiri, yang tadinya terlihat santai dan penuh kebahagiaan pasca pernikahan, mulai menunjukkan gelagat aneh. Media sosialnya yang biasanya aktif memamerkan kemesraan dengan Anya, tiba-tiba menjadi sepi total. Foto-foto liburan mewah dan update status yang mengumbar kebahagiaan pun menghilang tanpa jejak. Ia jarang terlihat menghadiri acara-acara publik atau wawancara bisnis. Jikapun ada, wajahnya terlihat tegang, senyumnya dipaksakan, dan matanya menyiratkan kecemasan yang mendalam. Ini adalah tanda yang jelas bahwa artikel Whistleblower Online sudah sampai ke telinganya, dan ia mulai merasakan panasnya api yang menyala. Tekanan tidak hanya datang dari luar perusahaan. Aku tahu dari sumberku bahwa ibu mertua, Bu Lastri, mulai mencium bau tidak enak. Beliau mulai sering datang ke kantor Rio, yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya, seolah ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan mengendalikan situasi. Kudengar beliau marah-marah pada Rio, menanyakan tentang berita-berita miring yang mulai beredar di kalangan sosialitanya. Reputasinya sebagai ibu dari pengusaha sukses dan terhormat mulai terancam. Ia merasakan panasnya gosip dan tatapan mencurigakan dari teman-teman arisannya. Suatu malam, sekitar jam 9, ketika Bian sudah terlelap setelah membaca dongeng, aku menerima telepon dari nomor tidak dikenal. Layar ponsel menampilkan nomor lokal yang tak kukenal. Aku ragu sejenak, namun memutuskan untuk mengangkatnya. Suara di ujung sana membuatku membeku, darahku seolah berhenti mengalir. Itu suara Buningsih, akuntan senior Rio. Suaranya bergetar hebat, penuh ketakutan dan keputusasaan, bahkan kudengar isak tangis samar. Nara, ini Buningsih. Suaranya nyaris seperti bisikan, seperti seorang buronan yang takut didengar. Saya tahu ini mungkin tidak pantas, dan saya tidak seharusnya meneleponmu, tapi, apakah kamu yang ada di balik semua ini? Semua kekacauan ini?
Aku diam. Jantungku berdebar kencang, memukul-mukul dadaku. Rencanaku berhasil. Bola salju itu sudah mulai menggelinding. Rio, dia menuduh saya membocorkan data. Lanjut Bu Ningsih, terdengar jelas ia sedang menangis terseduh-seduh. Dia mengancam saya, Nara. Dia bilang akan memenjarakan saya kalau saya tidak mengaku. Tapi saya tidak tahu apa-apa tentang siapa yang membocorkan. Saya hanya menjalankan perintahnya. Saya tidak mau masuk penjara. Nada suaranya penuh kepanikan. Apa yang Ibu maksud? Tanyaku dingin, berusaha menjaga nada suaraku tetap netral, berpura-pura tidak tahu menahu. File-file keuangan transfer dana fiktif, audit internal yang tiba-tiba ini, semua yang ada di artikel itu, Rio bilang datanya pasti dari saya. Jelasnya terisak, suaranya tercekat. Dia mencurigai semua orang di kantor. Perusahaan kacau balau, Nara. Semua orang saling curiga. Dia benar-benar tertekan, marah-marah terus. Dan Ibu Lastri juga dia marah besar pada Rio. Karena ada beberapa koneksi bisnis penting dan teman-teman sosialitanya yang mulai menjauhi mereka, mempertanyakan integritas Rio. Lalu, apa hubungannya denganku? Bu Ningsih, aku tetap menjaga nada suaraku datar, meskipun di dalam hatiku ada gelombang kepuasan. Saya melihat Ibu Nara saat di pernikahan Rio. Dan cara Ibu pergi, cara Ibu menatap mereka, saya tahu Ibu tidak akan tinggal diam. Bu Ningsih berbicara lebih cepat, seolah ingin segera melepaskan beban yang sudah menumpuk di pundaknya selama bertahun-tahun. Saya tahu Rio melakukan banyak hal kotor. Dia menipu banyak orang. Kalau ada yang bisa menjatuhkannya, itu pasti dari dalam, dari seseorang yang tahu seluk-beluknya. Ada jeda panjang, dipenuhi suara isak tangis Bu Ningsih. Apa yang harus saya lakukan? Nara, saya takut. Mereka bisa memenjarakan saya juga. Saya punya anak-anak yang harus saya hidupi. Ini adalah momennya. Jaring laba-laba mulai menjerat korbannya. Bu Ningsih, yang dulu adalah loyalis Rio, yang tampak pasrah menuruti perintahnya, kini ketakutan dan mencari perlindungan. Dia bisa menjadi saksi kunci yang tak ternilai harganya, seorang informan dari dalam yang akan membuka kotak Pandora kejahatan Rio. Ibu tahu di mana Rio menyimpan dokumen-dokumen penting yang tidak ada di laptopnya? Tanyaku, langsung pada intinya, tidak membuang waktu. Dokumen fisik, catatan, atau perjanjian hitam di atas putih yang tidak pernah dia bawa pulang, yang berhubungan dengan semua transaksi ilegal itu. Bu Ningsih terdiam sejenak, berpikir. Saya tahu, ada di brankas pribadinya di ruang kerja khusus, di basement kantor. Hanya Rio dan Randy yang tahu kodenya. Tapi ada cadangan kuncinya, dia biasanya menyimpannya di laci meja kerjanya di kantor, di dalam map biru yang bertuliskan, personal. Senyum kemenangan yang dingin dan kejam merekah di bibirku. Inilah yang kubutuhkan. Bukti-bukti fisik yang tak bisa disangkal, yang akan membuktikan semua manipulasi Rio secara konkret. Ini adalah kunci untuk menghancurkan segalanya. Tenanglah, Bu Ningsih, kataku, suaraku kini lebih lunak, namun masih penuh perhitungan. Jangan bertindak gegabah. Tetap tenang dan lakukan apa yang Rio perintahkan untuk saat ini. Biarkan dia berpikir Ibu tidak bersalah, biarkan dia berpikir dia masih bisa mengendalikan semuanya. Nanti saya akan hubungi Ibu lagi. Ada banyak hal yang bisa Ibu selamatkan jika Ibu bekerja sama dengan saya. Ingat, keselamatan Ibu dan keluarga Ibu lebih penting. Sambungan telepon terputus. Aku menatap ponsel di tanganku. Rio, kau tidak hanya menghadapi diriku. Kau menghadapi kebusukanmu sendiri yang kini mulai mencabikmu dari dalam, meruntuhkan kerajaan yang kau bangun di atas kebohongan. Malam itu, setelah percakapan dengan Bu Ningsih, tidurku tidak tenang. Otakku terus berputar, menyusun rencana. Aku tahu ini adalah kesempatan emas, sebuah peluang untuk mendapatkan bukti fisik yang tak terbantahkan. Rio dan ibu mertua sudah membuatku hancur, dan sekarang giliranku untuk menghancurkan mereka. Aku harus bergerak cepat sebelum Rio menyadari kebocoran informasi dan mengamankan brankasnya. Aku memutuskan untuk bertindak pada dini hari, saat semua orang terlelap dan keamanan kantor Rio minim. Aku tahu Rio biasanya datang sangat pagi atau pulang sangat larut, dan jam kerja kantor berakhir pukul 5 sore. Pukul 2 pagi adalah waktu yang paling aman. Aku mulai mempersiapkan diri. Pakaian gelap yang tidak mencolok, sarung tangan kain untuk menghindari sidik jari, dan senter kecil. Aku juga membawa flash drive cadangan untuk menyalin data apapun yang kutemukan, dan sebuah kamera ponsel untuk mendokumentasikan semuanya. Aku tidak ingin ada ruang untuk kesalahan. Aku juga menyiapkan ponsel kedua dengan nomor baru, khusus untuk menghubungi Bu Ningsih jika ada hal mendesak. Pukul 1.30 dini hari, setelah memastikan Bian terlelap nyenyak, aku diam-diam keluar dari rumah. Jantungku berdebar kencang,
Bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang memompa kuat. Aku naik taksi online ke dekat area kantor Rio. Aku tidak ingin taksi itu berhenti tepat di depan gedung, agar tidak menarik perhatian. Aku turun beberapa blok jauhnya dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Suasana kota sunyi, hanya ada suara deru kendaraan yang jarang melintas. Gedung Aditama Kreasindo tampak menjulang gelap, hanya beberapa lampu keamanan yang menyala remang-remang. Aku sudah mengamati pintu masuk samping yang biasanya digunakan karyawan. Pintu itu biasanya akan tertutup, tapi tidak terkunci rapat sampai petugas keamanan berkeliling pukul 4 pagi. Rio kadang lupa mengunci jika terburu-buru pulang larut. Aku berhasil membuka pintu samping itu dengan mudah. Jantungku berdegup lebih kencang. Aku masuk ke dalam, udara dingin AC langsung menyergap. Aku menyalakan senter kecilku. Aku tahu denah kantor dengan baik, karena pernah beberapa kali ikut Rio saat dia lembur. Ruang kerjanya ada di lantai 3, dan meja Buningsih tidak jauh dari sana. Aku menyelinap masuk, setiap langkah kuatur agar tidak menimbulkan suara. Sampai di lantai 3, aku langsung menuju meja Buningsih. Laci mejanya tidak terkunci. Aku merogoh ke dalam, dan ya, di sana. Sebuah map biru bertuliskan, personal, seperti yang dikatakan Buningsih. Di dalamnya, tergantung seuntai kunci kuno, kunci brankas. Aku mengambilnya, hati-hati agar tidak meninggalkan jejak. Langkah selanjutnya adalah menuju basement. Aku tahu di sana ada ruang kerja khusus Rio yang jarang dikunjungi orang. Aku menemukan tangga ke basement dan turun perlahan. Udara di basement lebih lembab dan pengap. Di sudut ruangan yang agak tersembunyi, aku melihat sebuah pintu besi tebal. Pintu brankas. Tanganku bergetar saat memasukkan kunci. Suara putaran kunci yang berkarat terasa begitu keras dalam keheningan. PCK. Pintu terbuka. Di dalam brankas, aku menemukan tumpukan dokumen. Ada buku-buku besar dengan tulisan tangan Rio, berisi catatan proyek yang tidak pernah dilaporkan. Ada perjanjian-perjanjian rahasia dengan berbagai pihak, beberapa di antaranya ditandatangani oleh pejabat pemerintah. Ada juga beberapa amplop tebal berisi uang tunai, dan yang paling mencengangkan, sebuah buku rekening bank di luar negeri atas nama perusahaan cangkang. Ini adalah bukti paling kuat. Aku segera memotret setiap halaman penting dengan kamera ponselku, memastikan setiap detail terlihat jelas. Kemudian, aku menyalin semua data digital yang ada di sana ke flash drive-ku. Pekerjaanku selesai. Aku mengembalikan semua dokumen ke tempatnya, mengunci brankas, dan mengembalikan kunci ke laci Buningsih. Aku keluar dari gedung sama diamnya saat masuk. Tak ada jejak. Misi ini sukses. Aku tiba di rumah saat fajar menyingsing. Bian masih tertidur pulas. Aku menatap flash drive di tanganku. Ini adalah bom waktu yang sebenarnya. Dengan bukti-bukti ini, Rio tidak hanya akan hancur karirnya, tapi juga kebebasannya. Dan Bu Lastri, yang sangat membanggakan kesuksesan palsu putranya, akan melihat segalanya hancur di depan matanya. Ini belum selesai. Ini baru awal dari kehancuran mereka. Dengan semua bukti fisik dan digital yang kini berada di tanganku, aku tahu tidak ada lagi waktu untuk menunda. Ini adalah saatnya melancarkan serangan akhir, sebuah pukulan telak yang akan mengakhiri segalanya. Semakin cepat badai ini menerpa, semakin cepat Rio dan ibu mertua merasakan dampak pahit dari setiap perbuatan keji yang telah mereka lakukan padaku. Ini adalah klimaks dari semua penderitaan, rasa malu, dan dendam yang telah menggerogotiku. Aku tidak lagi menggunakan Lia untuk menyalurkan informasi ini. Bukti yang kumiliki terlalu kuat dan terlalu sensitif untuk disalurkan secara anonim melalui perantara. Ini adalah bom waktu yang harus kuledakkan langsung ke sasaran yang tepat. Aku butuh kontak langsung dengan pihak berwenang yang memiliki kekuasaan dan kredibilitas, yang bisa bertindak cepat dan tegas tanpa keraguan. Aku teringat percakapan lama Rio dengan salah satu temannya, yang pernah menyebutkan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, sebagai lembaga paling berwenang untuk menangani kasus korupsi skala besar di Indonesia. Aku juga tahu ada unit khusus di Direktorat Jenderal Pajak yang menangani penggelapan pajak perusahaan secara serius. Aku memutuskan untuk menghubungi keduanya secara terpisah, memastikan jaringku mencakup semua celah hukum agar Rio tidak bisa lolos. Menggunakan ponsel kedua yang kubeli khusus dan tidak terhubung dengan identitasku, aku mengirimkan email anonim ke alamat resmi pengaduan KPK dan kantor pajak. Dalam email itu, aku melampirkan beberapa contoh paling mencolok dari bukti-bukti yang kudapatkan. Beberapa screenshot percakapan Rio dan Pak Doni tentang kickback proyek, salinan laporan keuangan palsu yang kontras dengan data mentah, dan foto buku rekening bank luar negeri atas nama perusahaan cangkang yang baru kutemukan di brankasnya. Aku menyertakan narasi singkat yang sangat mendetail namun terstruktur, mengindikasikan adanya praktik korupsi, markup anggaran proyek fiktif,
dan penggelapan pajak skala besar di Aditama Kreasindo. Aku juga menyarankan agar mereka segera melakukan penyelidikan mendalam dan menggeledah kantor Rio. Dengan hati-hati, aku bahkan secara implisit menyebutkan tentang keberadaan brankas rahasia di basement kantor, tanpa menyebutkan bagaimana aku mengetahuinya, hanya seolah-olah itu adalah petunjuk dari informan internal yang tak terlihat. Setelah mengirim email itu, aku memastikan untuk membuang kartu SIM dan ponsel itu di tempat sampah berbeda di beberapa lokasi umum yang ramai, memastikan tidak ada jejak digital yang bisa dilacak kembali kepadaku. Aku tidak ingin ada risiko sekecil apapun yang bisa mengancam Bian atau diriku. Hanya dalam beberapa hari setelah email itu kukirim, berita tentang Aditama Kreasindo mulai memanas di media massa nasional. Kali ini, bukan lagi berupa dugaan samar atau spekulasi yang bisa diabaikan. Ada artikel-artikel berita yang terang-terangan menyebut nama Rio Aditama dan perusahaannya, mengaitkannya dengan skandal korupsi dan penggelapan pajak yang mengguncang. Judul-judul berita mulai terpampang jelas di surat kabar, televisi, dan portal daring. Aditama Kreasindo terindikasi korupsi proyek pemerintah bernilai fantastis. Direktur Rio Aditama terseret skandal penggelapan pajak perusahaan. Yang paling mengejutkan adalah berita di televisi. Aku melihat siaran langsung penggeledahan di kantor Aditama Kreasindo oleh tim gabungan dari KPK dan kantor pajak. Petugas-petugas berseragam lengkap masuk ke gedung itu, membawa kotak-kotak dan menyita tumpukan dokumen. Ada kerumunan wartawan di luar gedung, meliput setiap detailnya dengan kamera yang berkedip-kedip. Aku melihat wajah-wajah tegang karyawan, termasuk Randy dan Bu Ningsih, yang digiring untuk diinterogasi satu persatu. Rio sendiri tidak terlihat di sana, mungkin sudah diamankan sebelumnya, atau sedang berusaha keras untuk menghindar dari sorotan publik. Keesokan harinya, beritanya semakin bombastis. Kantor Aditama Kreasindo dinyatakan ditutup sementara untuk kepentingan penyelidikan. Semua aset perusahaan dibekukan, dan rekening Bank Rio serta semua rekening terkait Aditama Kreasindo disegel. Aku juga mendengar kabar dari Lia bahwa beberapa pejabat tinggi yang namanya tertera dalam dokumen yang kudapatkan, kini mulai diperiksa secara intensif dan bahkan beberapa di antaranya sudah dicopot dari jabatannya. Jaring yang kubangun benar-benar menjerat semua orang yang terlibat, tak peduli seberapa tinggi jabatan mereka. Puncaknya adalah saat berita tentang Rio Aditama yang ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan menyebar luas ke seluruh penjuru negeri. Foto Rio dengan wajah pias, rambut acak-acakan, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, beredar di mana-mana, di media sosial, berita online, hingga halaman depan koran. Ia tidak lagi terlihat gagah dan percaya diri seperti di pelaminan. Matanya kosong, senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Seluruh dunia tahu kejahatannya. Perusahaan yang sangat ia banggakan, yang dibanggakan ibu mertua sebagai simbol kesuksesan, kini hancur lebur, tinggal nama. Aku juga mendengar kabar yang lebih spesifik dari teman-teman yang masih berinteraksi di lingkaran sosial tentang ibu mertua, Bu Lastri. Beliau benar-benar terpukul, bahkan sampai jatuh sakit. Harta kekayaan yang selama ini ia junjung tinggi, yang ia gunakan untuk pamer dan menjaga status sosialnya, kini lenyap dalam sekejap. Rumah mewah mereka disita sebagai bagian dari penyitaan aset negara, dan beliau terpaksa pindah ke rumah yang jauh lebih kecil dan sederhana, di lingkungan yang jauh dari pergaulan lamanya. Hidupnya yang dulu penuh kemewahan, gengsi, dan pesta-pesta kini berganti dengan kehinaan, kemiskinan, dan cibiran dari orang-orang yang dulu menghormatinya. Bahkan Anya, istri baru Rio, yang dulunya bangga memamerkan cincin berlian dan liburan mewah, kini harus bekerja keras untuk menopang hidupnya sendiri, karena semua kartu kredit dan rekening Rio sudah dibekukan. Sumberku mengatakan bahwa hubungan mereka memburuk drastis, sering bertengkar hebat karena Rio tidak lagi bisa memberikannya apa-apa, dan justru membebani Anya dengan masalah hukumnya. Pernikahan bahagia mereka kini menjadi neraka, dan Anya mulai mencari cara untuk menceraikan Rio. Aku menatap berita di televisi, melihat kejatuhan Rio dan keluarganya yang begitu tragis dan dramatis. Tidak ada kemenangan yang riuh di dalam diriku, tidak ada perayaan yang euforis. Hanya ada kepuasan yang dingin dan mendalam. Mereka telah merasakan apa yang kurasakan, kehancuran total, kehilangan segalanya, dan dipermalukan di depan umum. Lebih dari itu, mereka kehilangan kebebasan dan kehormatan mereka. Dendamku terbalaskan. Sebuah keadilan telah ditegakkan, dan aku adalah perpanjangan tangan dari keadilan itu. Bulan-bulan berlalu. Hiruk-pikuk pemberitaan mengenai kasus Rio Aditama dan Aditama Kreasindo perlahan mereda, digantikan oleh berita-berita lain. Namun, dampaknya tetap terasa nyata dalam hidup kami. Rumah yang dulu pernah kami tinggali kini sepenuhnya menjadi milikku dan Bian, setelah proses hukum diselesaikan. Itu adalah satu-satunya aset yang tidak dibekukan atau disita, karena pembeliannya dilakukan jauh sebelum Rio memulai praktik-praktik ilegalnya. Aku menatap Bian yang kini tumbuh semakin ceria.
Ia masih sesekali bertanya tentang ayahnya, tapi aku berhasil menjelaskan padanya bahwa papa sedang bekerja jauh sekali dan tidak bisa pulang untuk waktu yang sangat lama. Terkadang ia masih merengek ingin papa pulang, tapi senyumnya lebih sering hadir daripada tangisnya. Aku tahu, Bian membutuhkan sosok ayah, dan itu adalah salah satu luka yang mungkin tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Namun, aku bertekad untuk menjadi ibu sekaligus ayah baginya, memastikan ia tumbuh dengan cinta dan kebahagiaan yang cukup. Kemenangan ini terasa senyap, tanpa euforia. Aku tidak merasa bahagia meledak-ledak. Yang ada hanyalah rasa lega yang dalam, seolah beban berat ribuan ton telah terangkat dari pundakku. Dendamku telah terbalaskan, tapi itu tidak serta-merta mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pengkhianatan Rio. Hatiku masih memiliki bekas luka yang dalam, namun setidaknya, aku bisa bernapas dengan lebih lega. Rio mendekam di penjara, menunggu vonis akhir yang kemungkinan besar akan membuatnya mendekam di sana dalam waktu yang sangat lama. Aku tidak pernah menjenguknya. Aku tidak ingin lagi melihat wajahnya, wajah yang pernah kucintai, tapi kini hanya menyisakan kenangan pahit. Lia memberitahuku bahwa Anya, mantan istri baru Rio, telah mengajukan gugatan cerai dan menghilang dari pergaulan sosialita. Dia tidak ingin terkait dengan kehancuran Rio. Bu Lastri, aku mendengar kabar bahwa beliau benar-benar jatuh miskin. Semua asetnya ludes untuk membayar denda dan biaya hukum Rio. Beliau kini tinggal di sebuah kontrakan kecil, jauh dari kemewahan yang selalu ia banggakan. Tidak ada lagi arisan atau pesta glamor untuknya. Dia merasakan kehinaan yang setimpal dengan perbuatannya. Aku tahu aku harus mulai hidup baru. Aku tidak bisa selamanya terpenjara oleh masa lalu. Aku mulai mencari pekerjaan. Dengan pengalaman kerjaku yang cukup mumpuni di bidang marketing dan koneksi lama yang dulu pernah kubangun, aku berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan yang lebih kecil, namun stabil. Pendapatanku memang tidak sebesar dulu saat Rio masih berjaya, tapi cukup untuk menghidupi aku dan Bian dengan layak. Aku juga mulai belajar banyak dari kejadian ini. Aku tidak akan lagi mudah percaya pada kemewahan dan janji-janji manis. Aku belajar untuk lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih peka terhadap tanda-tanda bahaya. Yang terpenting, aku belajar bahwa harga diri dan integritas tidak bisa ditukar dengan apapun. Setiap malam, sebelum tidur, aku menatap Bian yang terlelap. Dia adalah alasanku untuk terus maju, untuk membangun kembali hidup yang lebih baik. Masa lalu memang menyakitkan, tapi masa depan terbentang luas, penuh kemungkinan. Aku tidak lagi menginginkan dendam. Aku hanya menginginkan kedamaian dan kebahagiaan untuk kami berdua. Aku telah melewati badai. Aku telah membersihkan namaku. Sekarang, saatnya Nara yang baru, Nara yang lebih kuat, untuk melangkah maju. Waktu terus bergulir, membawa Nara ke fase hidup yang lebih tenang. Rumah kecil yang kini ia tempati bersama Bian, meski tidak semewah dulu, terasa lebih hangat dan penuh cinta. Setiap sudutnya dipenuhi tawa Bian, coretan krayon di dinding kamar, dan aroma masakan sederhana yang Nara olah sendiri. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi bayang-bayang kebohongan yang menggelayuti. Bian semakin besar. Ia sudah masuk taman kanak-kanak, dan kepolosannya selalu menjadi pengingat bagi Nara untuk terus melangkah maju. Pertanyaan tentang ayahnya memang masih sesekali muncul. Namun Nara selalu berhasil mengalihkannya dengan cerita tentang pahlawan super atau petualangan seru. Luka itu ada, namun Nara bertekad untuk tidak membiarkannya menghalangi kebahagiaan putranya. Pekerjaan Nara di perusahaan marketing yang baru berjalan lancar. Meskipun gajinya tidak fantastis, cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menabung sedikit demi sedikit untuk masa depan Bian. Ia belajar banyak, tidak hanya tentang strategi marketing yang baru, tetapi juga tentang pentingnya integritas dan kerja keras. Lingkungan kerjanya lebih sehat, jauh dari intrik dan manipulasi yang pernah ia alami. Rekan-rekannya menghargai ide-idenya, dan atasannya memberikan kesempatan untuk berkembang. Kabar tentang Rio dan Bu Lastri masih sesekali terdengar, biasanya dari Lia atau dari berita-berita di televisi yang sesekali membahas kasus korupsi besar. Rio sudah divonis hukuman penjara yang panjang. Nama Aditama Kreasindo kini hanya tinggal kenangan pahit di industri konstruksi. Sementara itu, Bu Lastri benar-benar hidup dalam kesederhanaan. Arisan sosialitanya bubar, dan teman-teman lamanya menjauh. Ia harus berjuang keras hanya untuk makan sehari-hari, sebuah ironi yang begitu kontras dengan kehidupannya yang gemerlap dulu. Bagi Nara, tidak ada lagi rasa dendam yang membara. Hanya ada rasa dingin, sebuah kelegaan karena keadilan telah ditegakkan. Suatu sore, saat Nara menemani Bian bermain di taman dekat rumah, ia duduk di bangku sambil mengamati putranya yang berlari riang. Matahari senja memancarkan cahaya keemasan, menghangatkan kulitnya. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Semua rasa sakit, kemarahan, dan kepahitan dari masa lalu, terasa seperti kabut yang kini perlahan menyingkir. Ia telah berhasil.
Ia telah melewati badai terhebat dalam hidupnya. Ia bangkit dari keterpurukan, dan bukan hanya bertahan, tapi juga menemukan kekuatan yang tak pernah ia kira ada dalam dirinya. Ia berhasil melindungi Bian, dan mengembalikan harga dirinya. Nara membuka matanya, menatap langit senja yang indah. Sebuah senyum tipis, tulus, dan penuh harapan, terukir di bibirnya. Ini bukan akhir, melainkan awal. Sebuah awal dari babak baru dalam hidupnya. Babak yang akan ia isi dengan kebahagiaan, kedamaian, dan cinta untuk dirinya sendiri dan Bian. Ia tidak lagi melihat ke belakang. Matanya tertuju ke depan, menyambut senja yang baru, dan harapan yang terus tumbuh. 2 tahun telah berlalu sejak badai itu menerpa. Dunia Nara telah banyak berubah. Bukan hanya tatanan hidupnya, tetapi juga dirinya sendiri. Wanita yang rapuh, penuh kesedihan dan dendam itu telah bertransformasi menjadi pribadi yang lebih tangguh, bijaksana, dan damai. Bian, kini berusia 8 tahun, tumbuh menjadi anak laki-laki yang cerdas dan penuh kasih sayang. Ia telah melewati masa sulitnya dengan lebih mudah dari yang Nara bayangkan. Ia mulai mengerti bahwa papanya bekerja di tempat yang sangat jauh. Sebuah penjelasan yang Nara berikan agar Bian tidak merasa ditinggalkan. Setiap akhir pekan, Nara selalu meluangkan waktu sepenuhnya untuk Bian, mengajaknya ke taman, museum, atau sekadar membaca buku bersama. Ikatan mereka semakin kuat, menjadi benteng tak tergoyahkan bagi Nara. Di tempat kerja, karir Nara terus menanjak. Kejadian masa lalu, meskipun pahit, justru memberinya perspektif baru tentang integritas dan etika bisnis. Nara menjadi seorang marketing manager yang dihormati, tidak hanya karena keahliannya, tetapi juga karena kejujuran dan ketegasannya. Ia sering diundang menjadi pembicara dalam forum-forum kecil tentang pemberdayaan wanita dan pentingnya kemandirian finansial. Nara menemukan tujuan baru di luar dirinya sendiri, membantu wanita lain agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Hubungannya dengan Lia semakin erat. Lia adalah sahabat sejati yang selalu ada, tempat Nara berbagi suka dan duka. Mereka sering bertemu, bertukar cerita, dan bersama-sama merencanakan proyek sosial kecil untuk membantu ibu tunggal. Nara juga menjalin pertemanan baru di lingkungan kerjanya, orang-orang yang mendukungnya tanpa syarat dan melihat dirinya apa adanya, bukan sebagai mantan istri seorang koruptor. Kabar tentang Rio dan Bulastri sesekali masih terdengar, namun sudah sangat samar dan tidak lagi memengaruhi Nara. Rio masih mendekam di penjara, kemungkinan besar hingga belasan tahun ke depan. Perusahaan Aditama Kreasindo telah bangkrut dan asetnya dijual untuk membayar kerugian negara. Bulastri benar-benar hidup dalam kesendirian dan kesulitan finansial. Nara mendengar bahwa beliau jatuh sakit dan tidak lagi memiliki siapapun yang merawatnya. Ada sedikit rasa iba yang muncul, namun Nara tahu bahwa itu adalah konsekuensi dari pilihan-pilihan mereka sendiri. Ia telah menuntut keadilan, dan keadilan itu telah ditegakkan. Suatu sore yang cerah, saat Nara dan Bian sedang piknik di sebuah taman hijau yang luas, Bian berlari mengejar kupu-kupu. Nara duduk di bawah pohon rindang, memandanginya dengan senyum tulus. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan dari hal-hal eksternal atau pengakuan dari orang lain. Kebahagiaan sejati ia temukan dalam tawa Bian, dalam setiap momen sederhana yang mereka habiskan bersama, dan dalam kedamaian hatinya sendiri. Ia telah belajar bahwa membalas dendam memang bisa memberikan kepuasan. Tapi kedamaian sejati datang dari memaafkan, bukan memaafkan perbuatan mereka, tetapi memaafkan dirinya sendiri karena pernah terperangkap dalam kepalsuan. Memaafkan diri sendiri agar bisa melangkah maju tanpa beban masa lalu. Nara memejamkan mata, merasakan hembusan angin sejuk menerpa wajahnya. Ia telah melewati perjalanan yang panjang dan berliku, dari seorang istri yang terkhianati menjadi seorang wanita yang mandiri dan berdaya. Ia telah membangun kembali hidupnya dari puing-puing, merangkai kebahagiaan dari serpihan-serpihan yang tersisa. Kini, setiap senja yang datang adalah janji akan fajar yang baru. Setiap hari adalah kesempatan untuk menciptakan cerita indah bersama Bian, tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Nara adalah bukti bahwa dari kehancuran, bisa tumbuh kekuatan. Dari kepedihan, bisa lahir kebijaksanaan. Dan dari puing-puing, bisa dibangun kembali sebuah kehidupan yang jauh lebih bermakna. 2 tahun lagi telah berlalu sejak kejatuhan Rio. Total, sudah 4 tahun sejak Nara mengukir babak baru dalam hidupnya. Waktu memang penyembuh terbaik, dan bagi Nara, setiap tahun adalah lapisan baru yang memperkuat dirinya, mengikis sisa-sisa luka, dan memupuk kedamaian. Bian, kini menginjak usia 10 tahun, sudah menjadi anak yang mandiri dan memiliki banyak teman. Ia gemar membaca dan memiliki imajinasi yang luas. Nara sering tersenyum melihatnya, sebuah cerminan betapa beruntungnya ia memiliki putra seperti Bian yang selalu memberinya kekuatan. Nara tidak pernah menyembunyikan masa lalu sepenuhnya dari Bian, namun ia menyajikannya dengan cara yang paling bijak, fokus pada pelajaran hidup dan nilai kejujuran, bukan pada kepahitan dendam. Karir Nara semakin mapan. Ia kini menduduki posisi direktur pemasaran di perusahaan tempatnya bekerja. Namanya dikenal di industri sebagai seorang profesional yang cerdas, berintegritas, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Ia sering diundang ke berbagai seminar dan workshop, membagikan pengalamannya sebagai wanita yang bangkit dari keterpurukan. Hidupnya terasa penuh dan bermakna. Nara juga mulai aktif dalam kegiatan sosial, menjadi mentor bagi ibu tunggal dan wanita yang mengalami kesulitan finansial. Ia menemukan kebahagiaan sejati dalam membantu orang lain. Suatu sore, setelah menjemput Bian dari sekolah, Nara memutuskan untuk makan di sebuah restoran cepat saji dekat taman kota, tempat favorit Bian. Suasana restoran cukup ramai, dipenuhi keluarga dan anak-anak. Saat Nara dan Bian sedang asyik menyantap makanan mereka, pandangan Nara tanpa sengaja tertuju pada seorang wanita tua di sudut ruangan. Wanita itu duduk sendirian di meja kecil, tampak kurus dan renta. Pakaiannya lusuh, rambutnya sebagian besar sudah memutih dan tidak terurus. Wajahnya dipenuhi kerutan yang dalam, dan matanya memancarkan kesedihan. Di hadapannya, hanya ada segelas air putih dan sepiring kecil nasi. Jantung Nara berdesir.
Meskipun penampilannya jauh berbeda dari dulu, Nara mengenali garis wajah itu. Rasa terkejut melandanya. Itu Bulastri, ibu mertuanya. Dulu, Bulastri selalu tampil glamor dengan perhiasan mahal dan busana desainer. Kini, ia tampak seperti bayangan dari masa lalunya yang angkuh. Nara teringat bagaimana wanita ini menendangnya di pelaminan, bagaimana ia merendahkan dan menghinanya. Rasa dingin menyelimuti Nara, namun bukan lagi amarah yang membara. Lebih seperti sebuah observasi, sebuah pengakuan atas kejatuhan yang telah terjadi. "Mama, Bian mau es krim." Rengek Bian, memecah lamunan Nara. Nara tersenyum pada Bian, mengangguk. "Tunggu sebentar ya, sayang." Nara bangkit dari tempat duduknya, menuju konter pemesanan. Saat ia memesan es krim untuk Bian, matanya sesekali melirik Bulastri. Wanita tua itu tampak melamun, menatap kosong keluar jendela. Tidak ada lagi aura keangkuhan, hanya ada keputusasaan yang nyata. Sebuah pikiran melintas di benak Nara. Bukan pikiran untuk mencemooh, apalagi untuk menuntut. Lebih ke arah, sebuah pengakuan atas konsekuensi. Bulastri telah menanam, dan kini ia menuai. Nara mengambil es krim Bian. Ia lalu memesan 1 porsi makan siang lengkap, termasuk minuman dan makanan penutup, dan meminta kasir untuk membungkusnya. "Ini untuk siapa, Ma?" tanya Bian polos. "Untuk seseorang yang mungkin sedang kelaparan," jawab Nara lembut, sebuah kalimat yang Bian belum sepenuhnya mengerti. Dengan bungkusan makanan di tangan, Nara berjalan menghampiri meja Bulastri. Wanita tua itu tampak tidak menyadari kehadirannya sampai Nara berdiri tepat di depannya. "Bulastri," sapa Nara pelan, suaranya tenang tanpa emosi. Bulastri mengangkat kepalanya, matanya membelalak kaget saat melihat Nara berdiri di depannya. Wajahnya langsung memucat, ada campuran rasa malu, terkejut, dan mungkin sedikit ketakutan. Ia tampak ingin menghindar. "Nara?" Suaranya serak, nyaris tak terdengar. "Ini," kata Nara, meletakkan bungkusan makanan itu di meja Bulastri. "Mungkin ibu belum makan." Bulastri menatap bungkusan itu, lalu menatap Nara. Ada air mata yang menggenang di matanya, air mata yang tak pernah Nara lihat sebelumnya. Bukan air mata penyesalan, tapi mungkin air mata dari kerasnya kenyataan yang harus dihadapinya. "Saya?" Bulastri tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menunduk, tangannya gemetar. Nara tidak menunggu jawaban. Ia sudah mengatakan apa yang perlu ia katakan. Ia telah memberikan apa yang perlu ia berikan, bukan karena iba, melainkan sebagai penutup dari babak itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Nara berbalik dan kembali ke mejanya, tempat Bian sudah menunggu dengan senyum ceria. Melihat Bian, Nara tahu bahwa inilah inti dari semua perjuangannya. Bukan lagi tentang dendam, tapi tentang membangun kembali, tentang kedamaian yang ia temukan. Perjumpaan tak terduga dengan Bulastri itu, seolah menjadi tanda penutup, sebuah konfirmasi bahwa babak kelam itu benar-benar telah usai.